sama seperti gini, kalau misalkan saya sebagai orang ini, saya ngomongnya keras sama orang ini, tapi itu sudah jadi kebiasaan saya kan, cara ngomong saya gitu. Tapi orang yang satu ini dia eh, kebiasaannya tidak seperti itu. Biasanya mereka ngomongnya lembut, santun. Ketika saya sebagai orang yang terbiasa ngomongnya kasar, terus saya ngomong ke dia, tapi langsung dia merasa tersinggung. Atau dia langsung marah dan langsung mukulin saya. Kira-kira bagaimana itu? Ya, jadi gini, kalau dalam ajaran agama Islam, itu diajarkan akhlak. Jadi akhlak itu bukan hanya sebatas perilaku dalam arti kata secara fisik. Bukan hanya mengatur tentang bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berjalan, bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita kontak dengan orang lain. Tetapi akhlak di dalam ajaran agama Islam itu adalah juga meliputi bagaimana seseorang itu merespon kondisi, keadaan, ya, perlakuan orang lain terhadap diri kita. Nah, seperti yang Saudara Demian pertanyakan, bagaimana kalau ada orang yang kasar, kemudian dia menganggap kita kasar, kemudian dari tanggapannya bahwa kita kasar itu dia memukul. Nah, ini kan tadinya dia ingin memperbaiki gitu. Dia tidak suka orang yang kasar. Tapi dia lebih parah perbuatannya karena seketika mau memukul orang yang berbicara kasar, padahal orang ini memang seperti itu cara ngomongnya. Berarti yang tadi yang memukul itu belum memiliki akhlak yang baik. Orang yang memiliki akhlak yang baik itu adalah tidak serta-merta menginginkan orang lain menjadi seperti apa yang dia mau, tetapi membiarkan orang lain dengan karakter orang lain, membiarkan orang lain dengan menggunakan pakaiannya masing-masing. Itu orang berakhlak. Jadi ketika ada orang yang kasar, biarkan dia dengan kekasarannya. Ya, yang penting dia tidak mencederai kita secara fisik atau tidak menyerang kita gitu. Tapi selama itu adalah karakter, cara berbicara, ya, kepribadiannya dia memang seperti itu, kita tidak punya hak untuk menghakimi seseorang. Itulah yang disebut akhlak. Bagaimana merespon, bagaimana memberikan input, bagaimana kita menyikapi pesan ketika orang bicara, ya di situ itulah fungsinya akhlak. Menerima keadaan dengan cara baik, menerima keadaan dan menerima kekurangan orang lain dengan cara baik. Itu akhlak di dalam ajaran agama Islam. Ya, oke. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Nggak ada lagi sih. Cuman itu aja yang pengen ditanyakan. Mungkin ada hal lain yang mau dibahas barangkali Bang Demian. Ya. Kalau ini masih dalam konteks ajaran ya. Ya. Yang kan kalau kita belajar ajaran Islam itu, kalau ini saya ngomongnya karena saya dengar ya dari penjelasan para ulama dan ustadz. Ketika ada non-muslim yang memerangi muslim, maka muslim wajib untuk memerangi mereka. Iya. Nah, yang saya pahami dari setiap agama, saya sudah belajar, dan yang saya tahu, ketika ada orang yang mau memerangi orang lain, itu karena dia itu tidak taat, atau oknumnya yang tidak baik. Nah, ketika di dalam hukum Islam ada hukum, ketika non-muslim memerangi muslim, maka muslim wajib untuk memerangi mereka. Pertanyaan saya gini, ketika ada muslim yang memerangi muslim, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan hukum kepada muslim untuk memerangi muslim juga? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan muslim menyerang muslim gitu? Ya, oke, saya gimana ini saya maksudnya? pahami dari setiap agama di dunia ini, ketika ada orang yang
memerangi kaum lain itu, mereka itu artinya tidak taat. Artinya itu kan oknum yang tidak taat menjalankan agamanya. Nah, yang saya pahami dari ajaran Islam, ketika ada non-muslim yang memerangi muslim, maka muslim wajib untuk memerangi mereka. Nah, pertanyaan saya gini, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan hukum juga? Ketika ada muslim yang memerangi non-muslim, maka non-muslim wajib untuk memerangi mereka juga, biar adil hukumnya. Oh, jadi maksudnya kenapa Allah tidak mengajarkan non-muslim menyerang muslim yang menyerang non-muslim gitu? Bukan. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengajarkan non-muslim untuk memerangi muslim ketika muslim yang duluan memerangi mereka? Karena ada ajaran dalam muslim, ada ajaran dalam Islam mengajarkan ketika non-muslim memerangi muslim, maka muslim wajib untuk memerangi mereka. Iya, maksudnya kenapa Allah tidak memberikan ajaran kepada non-muslim untuk memerangi muslim ketika muslim memerangi mereka gitu. Iya kan? Iya, padahal kan di Islam kan ada ajaran ketika non-muslim memerangi muslim, maka muslim wajib memerangi mereka. Ya. Jadi intinya Anda menginginkan adanya dalil di dalam Al-Quran yang mengajarkan supaya Allah itu memberikan sebuah pengajaran agar non-muslim pun boleh memerangi muslim. Ya, ketika muslim yang duluan memerangi mereka. Oh. Kalau di dalam ajaran agama Islam, jadi yang pertama itu pertanyaannya keliru. Jadi dalam ajaran agama Islam itu, umat Islam itu dilarang keras ya memerangi orang-orang yang tidak memerangi Islam. Makanya dalil-dalil dalam Al-Quran itu dikatakan, perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti ya memerangimu, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Dikatakan gini, dan ketika orang-orang kafir memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengisirmu, maka mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Ini ayat yang sering dijadikan sebagai alasan oleh teman-teman Kristen bahwa Allah itu adalah pembalas tipu daya, atau dia itu adalah penipu yang ulung, kata orang Kristen. Nah, di dalam ajaran agama Islam, kalau umat Islam itu tidak diperangi, tidak boleh memerangi. Jadi bagaimana mungkin, pertanyaannya, bagaimana kalau orang Muslim yang memerangi kafir? Kenapa Allah tidak menurunkan ayat agar orang non-Muslim ini diberi perintah untuk memerangi Muslim? Itu nggak mungkin. Kenapa? Karena umat Islam itu diajarkan berperang untuk membela diri. Nah, kalau diajarkan untuk membela diri berarti nanti diperangi. Kalau non-muslim tidak memerangi, maka perang itu tidak akan terjadi. Kalau Islam yang memulai, itu tidak akan mungkin karena tidak ada perintah di dalam Al-Quran. Iya, oke, saya paham. Ya. Nah, sebenarnya dari awal sebelum saya bertanya kan saya jelasin begini. Di setiap agama itu yang saya pelajari, ketika ada orang atau oknum agama itu yang memerangi agama lain, itu oknum, bukan ajaran agamanya. Bahkan di dalam Kristen pun jangankan disuruh memerangi, ketika dia merencanakan kejahatan aja dia udah membunuh. Nah, jadi maksud saya gini, kan di hukum yang saya pahami di dalam Islam itu kan ketika ada, intinya lah, ketika ada oknum dari agama sebelah yang
memerangi muslim, maka muslim wajib memerangi oknum itu. Dan tadi penjelasan Bang Sul bahwa dalam Islam tidak diajarkan untuk memerangi agama lain. Ketika yang duluan ya maksudnya gitu, yang duluan memerangi itu sama sekali dalam Islam itu tidak mengajarkan seperti itu. Ya. Tetapi kan ada oknum-oknum juga itu yang pasti melakukan itu. Tidak mungkin tidak. Di setiap agama itu pasti mempunyai oknum yang tidak benar. Itu pasti saya yakin. Nah, maksud saya gini, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyuruh memerangi oknum dari orang-orang itu, sedangkan ketika ada oknum dari umat Islam sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyuruh non-Muslim itu untuk memerangi oknum itu juga. Kenapa? Ya, jadi gini, di dalam Al-Quran itu sudah dijawab ya. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 32. Barang siapa yang membunuh ya, seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia saja, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Nah, di dalam ajaran agama Islam, ketika ada oknum yang melakukan hal seperti itu akan diganjar oleh Allah dengan neraka. Jadi kalau ada orang yang membunuh orang lain tanpa salah, maka jelas itu ganjarannya adalah neraka. Jadi tidak perlu di dalam seperti yang Anda inginkan bahwa Allah harus memberikan dalil di dalam Al-Quran bahwa orang yang dianiaya oleh oknum ini juga harus balik menganiaya. Tidak perlu. Allah cuma mengajarkan kepada umat Islam, jangan kamu menganiaya orang lain, apalagi membunuh orang lain, karena ada ganjarannya, yaitu api neraka. Itu jelas. Ya, oke. Paham, Ya. saya mulai paham. Ya. Jadi ini menurut saya ya, menurut pemahaman saya. Berarti menurut saya ya, bahwa memang kalau hukum membalas kejahatan dengan kejahatan ini ada yang tidak adil. Menurut saya ya, hukum ini memang ada yang pokoknya tidak adil lah di hukum seperti ini. Karena kalau kita simak secara baik-baik, maka kita akan bisa paham bagaimana hukum ini berlaku. Enggak perlulah saya jelasin lagi. Kalau saya, justru hukum ini sangat adil. Kenapa sangat adil? Kenapa sangat adil? Pertama, karena di dalam ajaran agama Islam itu dilarang menganiaya orang lain. Meski beda keyakinan. Apalagi membunuh orang lain yang tidak berniat untuk membunuh. Itu tidak boleh di dalam ajaran agama Islam. Bahkan dalam Al-Quran ya, di dalam surah At-Taubah ayat 6. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ya, meminta perlindungan perdamaian kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengarkan firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Nah, kalau oknum umat Islam itu memahami Islam dengan benar, memahami Al-Quran itu dengan benar, maka tangannya akan suci dari menodai atau menzalimi orang lain. Nah, sekarang kalau misalnya Anda merasa tidak adil, ya masuklah ke dalam ajaran agama Islam. Supaya Anda tidak melakukan kezaliman terhadap orang lain. Dan orang lain pun tidak merasa terancam dengan adanya keberadaan Anda. Karena Anda sudah melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jangan melakukan penganiayaan, penzaliman terhadap orang lain. Meskipun dia itu adalah orang musyrik. Nah, dalilnya sudah jelas. At-Taubah ayat 6. Jika ada seorang di antara orang-orang musyrik meminta perlindungan, meminta perdamaian kepadamu, lindungi dia supaya dia sempat mendengarkan firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Nah, demikian itu disebabkan karena mereka orang yang tidak mengetahui. Jadi kalau saya boleh bilang gini, di zaman saat sekarang ini,
seorang pemimpin negara atau jenderal perang lah ya, dari tentara-tentara yang ada di setiap bangsa-bangsa ini. Saya belum pernah mendengarkan dalil atau perundang-undangan yang sama seperti At-Taubah ayat 6 ini. Paling tidak yang santer kita dengar, seorang pemimpin perang akan bilang kepada tentaranya, jika musuh mau damai, biarkan mereka pergi. Jika musuh mau damai, silakan kita berdamai. Paling itu gencatan senjata. Paling itu. Tetapi Al-Quran dengan secara spesifik perintahnya jelas. Jika musuh, jika orang musyrik, jika orang yang memerangi kamu menginginkan perdamaian, dia tidak mengatakan biarkan mereka pergi atau berhenti perang. Tapi dia katakan apa? Berikan pada mereka tempat yang aman. Jangan biarkan pergi sendiri. Kawallah mereka sampai ke tempat yang aman. Luar biasa Al-Quran itu. Nah, cuman terkadang orang menilainya berbeda. Karena kenapa? Dia tidak sampai kepada pokok kebenaran inti daripada Al-Quran itu sendiri. Iya Bang, sebenarnya terlalu jauh lah penjelasannya. Kalau menurut saya ya, hukum membalas kejahatan dengan kejahatan itu tidak dapat menyelesaikan masalah, justru malah membuat masalah lagi. Ini kan kita punya pemahaman yang berbeda-beda. Kalau misalkan dari pandangan ini, oh enggak, hukum ini memang sudah paling benar. Kalau kamu enggak mau, maka kamu harus masuk biar kamu hidup dalam kebenaran. Tapi kalau kebenaran yang kita pahami menurut mereka, bukan menurut orang pada umumnya. Jadi setiap kelompok mereka mengklaim saya benar, kamu pun benar. Nah, sebenarnya yang tadi saya maksud itu gini. Kan yang itu saya jelasin bahwa setiap agama yang memerangi agama lain itu mereka itu kan oknum. Karena mereka tidak taat, sama seperti oknum non-muslim itu yang memerangi muslim. Mereka itu tidak taat, mereka itu akan masuk neraka. Ya kan? Yang menjadi kebingungan bagi saya itu kenapa hanya ada dalil yang menyatakan perangi mereka yang memerangi muslim itu, tetapi tidak ada dalil yang menyatakan bahwa non-muslim itu harus memerangi muslim, oknum muslim itu yang memerangi mereka. Nah itu kan kalau menurut pandangan saya itu memang kalau kita mau menilai secara manusiawi itu memang tidak adil. Tidak adil bagi oknum sebelah, bukan oknum yang muslim gitu. Nah, jadi saya kalau melihat ajaran-ajaran seperti ini ya saya harus ikuti penjelasannya dan menilai pun saya nggak boleh menilai secara rohani tetapi saya ikuti menilai secara manusiawi. Kira-kira saya belajar ajaran duniawi ada nggak kebenarannya, dan sampai sekarang saya belum dapat juga atau menemukan di mana kebenaran itu, malahan malah ribet dan penjelasannya pun kalau bisa dibilang penjelasannya seperti sebuah negara yang dibangun dan diatur dengan undang-undangnya. Undang-undang di setiap negara itu kan berbeda. Dan kita memahami bahwa aturan di negara kita ini sudah paling benar. Sedangkan yang lain itu mereka punya kebenaran sendiri. Nah, menurut saya itu adalah hukum duniawi. Dan saya belum pernah menemukan ajaran yang benar daripada ajaran duniawi itu. Bagi saya, membalas kejahatan dengan kejahatan aja udah salah. Dan itu adalah hukum kalau dalam Kristen itu dinamakan hukum daging. Nah, Yesus berkata bahwa apa yang berasal dari daging itu tidak dapat membuat manusia masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya kalau kita belajar ajaran Kristen, Yesus memang tidak mengajarkan hukum duniawi. Artinya orang Kristen tidak terikat dengan hukum dunia. Hukum dunia itu biasa dipakai oleh orang untuk ajang politik, untuk mempertahankan diri. Saya kasih satu contoh. Ketika ada orang memerangi kita, maka kita wajib untuk memerangi kita. Artinya kita mempertahankan diri. Kita membela diri kita, mempertahankan diri supaya kita tidak musnah, tidak habis dibantai. Kalau dalam iman Kristen, ketika orang Kristen dibantai, kalau mau dibantai aja. Mau dibunuh aja. Karena orang Kristen tidak terikat dengan hukum duniawi.
Nah, contohnya seperti itu. Jadi kalau mau berbicara tentang hukum duniawi, maka saya akan menjelaskannya juga kepada hukum duniawi. Sebab saya yakin bahwa ketika saya menjelaskan hukum kasih karunia atau hukum moral, maka orang-orang itu sudah bisa paham, oh ternyata kebenarannya cuma ada di sini. Kalau kita mengikuti hukum dunia, maka yang ada kita menjadi fanatik. Nah, itu menurut pemahaman saya. Kalau misalkan saya salah, nanti dikoreksi. Iya. Jadi gini, di dalam kehidupan Yesus ya, kalau saudara membanggakan Yesus, Anda juga harus tahu, ajaran Yesus itu belum tamat semua. Masih banyak yang ingin Yesus ajarkan. Tapi pada waktu itu, manusia belum sanggup untuk menanggungnya. Itu dalilnya ada. Jadi kalau misalnya kita minta mana asas ya dalam ajaran Kristen yang bisa dijadikan sebagai hukum sebuah negara, itu tidak akan bisa kita dapatkan. Kenapa? Karena di dalam ajaran Kristen memang tidak bisa dijadikan sebagai asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya sehebat apapun sebuah negara yang mayoritas Kristen, tidak bisa menjadikan Kristen itu sebagai asas negaranya. Itu pasti. Karena memang ya kalau boleh saya katakan belum sempurna. Karena Yesus memang mengatakan masih banyak, tapi belum bisa dia ajarkan masa itu. Nah, kalau kemudian Saudara Demian mengatakan Kristen itu bukan agama yang menghakimi kaitannya dengan hal dunia, Anda juga salah. Karena jelas perintah Yesus itu ada. Orang yang tidak percaya akan dihukum. Orang yang percaya dibaptis. Kan ada dalilnya di dalam Markus 15:16. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Belum lagi seruan Yesus, siapa di antara mereka yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawa ke hadapanku, bunuh mereka di hadapanku. Itu perintah. Tetapi ya. Ya, oke. Saya boleh nanya nggak? Kira-kira mengutip dalil-dalil itu, apakah Bang Zul tahu maksudnya kemana? Ya tahu lah, ngerti saya. Ngerti. Yesus itu mengajarkan tentang sebuah agama, sebuah ajaran. Tetapi ajarannya belum sempurna. Baru kemudian 2 tahun mengajar. Jadi belum sempurna. Kalau di dalam ajaran agama Islam, Islam itu diajarkan sampai kurang lebih 40 tahun. Ya. Bahkan untuk mengajarkan tentang akidah saja butuh waktu 13 tahun. Mengajarkan beribadah butuh bertahun-tahun. Mengajarkan tentang hukum-hukum butuh bertahun-tahun. Mengajarkan syariat, mengajarkan pola akhlak itu butuh berpuluh tahun. Gini Bang. Nah, sementara Yesus hanya mengajar 2 tahun. Apa yang bisa diajarkan di situ? Misalkan Bang katakan bahwa hukum Kristen itu tidak sempurna karena Yesus belum selesai melakukan pekerjaannya. Itu aja udah keliru gitu menurut saya. Karena apa? Karena kalau Bang pahami ajaran Yesus secara hukum yang dia terapkan, secara hukum moral itu, maka itu sangat sempurna. Dan tadi saya jelasin bahwa hukum yang Yesus terapkan itu tidak terikat dengan dunia. Jadi tidak mungkin ditaruh di sebuah negara, hukum itu berlaku di sebuah negara. Ketika saya katakan bahwa hukum itu tidak terikat dengan dunia aja, otomatis kan sudah bisa memahami bahwa tidak mungkin ditaruh di sebuah negara atau di sebuah pemerintah. Hukum yang diterapkan di sebuah negara pemerintah itu hanya hukum dunia, hukum manusiawi kalau dalam pandangan Kristen, atau hukum daging. Nah, jadi dan saya udah belajar tentang hukum duniawi itu, tetapi saya tidak pernah menemukan kebenaran di situ. Yang ada saya menjadi fanatik, saya mengklaim diri saya yang paling benar, sedangkan orang lain salah.
Tapi kalau kita belajar hukum kasih karunia, itu hukum itu hanya satu yang benar dari antara semua hukum yang kita pelajari. Tidak ada satupun hukum yang lebih benar daripada hukum itu. Sebab hukum duniawi itu ada banyak, kita bisa melihat hukum di dalam Taurat pun ada menjelaskan tentang hukum itu. Nah, jadi kalau misalkan ada yang bilang Yesus menerapkan hukum itu ketika mengutip dalil-dalil dari Alkitab, itu sebenarnya tidak sedemikian. Seperti yang tadi tidak suka Yesus menjadi raja. Sebenarnya di situ bukan Yesus, tetapi Yesus sedang memberikan perumpamaan. Perumpamaan itu adalah sebuah pengajaran. Nah, makna dari perumpamaan itu pun bukan bermaksud untuk Yesus menyuruh untuk membunuh dan segala macam, tetapi Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang dibunuh karena dia itu tidak suka bahwa dia karena kan dia itu menjadi pewaris. Nah, itu adalah sebuah cerita atau perumpamaan. Oke, baik. Pembelaan boleh saja. Iya, Tapi di maksudnya dalam itu kitabmu, itu konteksnya. saudara, itu sangat jelas. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuh binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuh binasa daripada tubuhmu utuh masuk ke dalam neraka. Jadi Yesus ini sebenarnya sudah memberikan sinyal akan adanya hukum, aturan-aturan kehidupan di dalam manusia berhubungan dengan sesama manusia. Ini jelas dalil. Nah, sekarang kalau misalnya Anda mengatakan Kristen itu tidak mengajarkan hukum dunia, bagaimana solusinya kalau tidak ada hukum di dunia ini misalnya? Contoh, di negara kita ini tidak ada hukum. Orang bebas membunuh, orang bebas memperkosa. Lawang tidak ada hukumannya kok. Iya, gini, saya memperkosa, tidak ada hukumannya kok. Lalu apa yang ditawarkan oleh agama Anda? Tampar kiri kanan, beri pipi kiri gitu. Itu salah pemahamannya. Bukan salah pemahaman. Ini tadi saudara mengatakan Kristen tidak mengajarkan hukum dunia. Kan demikian pernyataan Anda? Iya, benar pernyataan. Nah, sekarang bagaimana seandainya di muka bumi ini yang berlaku adalah hukum Kristen yang tidak mengenal hukum dunia? Bagaimana Anda bisa menghakimi, bisa membuat sebuah aturan ketika pola manusia hidup di dunia ini bebas mencuri, bebas memperkosa, bebas narkoba, semuanya bebas karena tidak ada hukum. Apa yang Kristen kasih solusi? Coba. Saya jelasin dan saya langsung kritik agama Islam bahwa agama Islam tidak ada kebenarannya menurut saya. Hukum hukum daging yang diterapkan di dalam Islam itu tidak benar. Tadi Bang Sul mengutip dengan jelas tentang ketika ada orang yang melihat hal cabur, maka matanya itu harus dicungkil. Ketika tangan seseorang itu mencuri, maka tangan itu harus dipenggal, dan seterusnya. Itu adalah hukum yang dijelaskan oleh Yesus. Yesus menjelaskan bahwa hukum daging itu ketika matamu menyesatkan matamu melihat orang yang cantik, terus matamu itu berpikir hal-hal yang matamu melihat dan hatimu berpikir hal-hal yang tidak baik. Seharusnya matamu itu harus dicungkil. Nah, berarti itu berlaku di mana? Nanti di hari kebangkitan atau di dunia? Sebentar. Artinya matamu itu harus dicungkil. Ya. Daripada semua tubuh ini masuk ke dalam neraka. Atau ketika tanganmu mencuri, maka tanganmu itu harus dipotong. Dipotong. Daripada seluruh tubuhmu. Tangan tidak dicungkil, dipotong. Tunggu, saya jelasin dulu. Nah, terus? Jadi kalau kita mau memakai hukum duniawi, maka seharusnya ada hukum di dalam Islam begini. Ketika ada orang yang melihat wanita cantik dan memikirkan hal-hal yang tidak baik, seharusnya mata kalian itu harus dicungkil. Ketika kalian memperkosa, seharusnya kemaluan kalian itu harus dipotong. Itu yang adil. Daripada kalian masuk ke dalam neraka dengan seluruh tubuh kalian. Berarti hukumnya jelas kan? Ada hukum dunia kan? Artinya kan hukum dunia itu ketika diterapkan dalam Islam seperti itu, tidak ada hukumnya ketika ada orang melihat wanita cantik dan memikirkan hal cabul. Kok larinya ke Islam? Tadi Anda mengatakan Kristen tidak memiliki hukum dunia. Berarti kalau kita mau pakai hukum dunia, istilahnya hukum daging yang saya nilai dalam Islam pun tidak benar.
Karena di dalam Loh, Islam kenapa Anda larinya ke Islam? Ini dulu, Anda katakan tadi, di dalam agama Anda tidak ada hukum dunia. Terus iya, ini apa ini? Matius 5 ayat 9 sampai karena 30. gini, saya jelasin gini, artinya hukum dunia itu tidak ada kebenarannya. Loh, berarti salah Yesus dong mengajarkan ini. Bukan enggak. Kamu pahami dulu apa yang Yesus jelaskan. Bukan Nah, ini jika yang kanan menyesat engkau, pengkallah dan buanglah. iya. Apa yang Anda maksud bahwa Yesus, bahwa hukum dunia itu tidak ada? Itu konteksnya gini, Yesus menjelaskan hukum Taurat dengan dia yang datang menggenapi itu. Dia menjelaskan hukum Taurat. Kalau kita masih mau berpegang teguh kepada hukum daging atau hukum Taurat itu, seharusnya ketika matamu menyesatkanmu, maka cungkil. Harus dicungkil. Atau seluruh tubuhmu akan masuk ke dalam neraka. Nah, terus setelah Artinya Yesus datang, Yesus bebas dengan gitu, mencuri nggak apa-apa. Siapa bebas? Enggak seperti itu, Bang. Setelah Yesus, setelah Yesus Anda katakan datang membebaskan kalian dari hukum ini, hukum dunia. Lalu kemudian ada yang menyuri, ada yang membunuh, ya, ada yang menyesatkan. Apa yang Kristen kasih solusi? Bagaimana ini? Pembunuh saya, pemerkosa, kalau misalkan kasih solusi oleh Kristen yang masih berpegang teguh kepada hukum dunia, ketika dia mencuri tangannya itu tidak dipotong, maka dia itu harus masuk neraka. Harus, itu kewajiban. Karena ketika tanganmu berbuat salah, maka jadi tidak ada hukum dunianya. Anda tidak ada hukum dunia. Jadi kalau ada yang memperkosimu, memperkosa emakmu, itu tidak dihukum. Iya, oke, nanti di neraka baru dihukum. Anda loh ini loh. Iya. Kamu yang bukan pertanyaannya mungkin ini ayat masih berlaku apa enggak gitu loh maksudnya. Enggak, itu harus pahami dulu konteksnya. Yeah. Saya jalan tentang hukum Taurat. Maka ketika mata kita menyesatkan kita, maka kita harus mencungkil. Kalau kita masih berpegang teguh kepada hukum daging itu. Nah, itu kan di dalam Matius 5 konteksnya tentang Yesus dan hukum Taurat. Nah, ketika kita masih berpegang teguh kepada Taurat. Tunggu. Ketika kita masih berpegang teguh kepada hukum daging atau hukum Taurat, maka ketika mata kita menyesatkan kita, seharusnya mata kita ini harus dicungkil daripada seluruh. Kalau sudah ini, tidak lagi memegang hukum Taurat, ketika mata kita ini menyesatkan, diapain? Ya, kalau misalkan mata kita menyesatkan kita, maka kita kan tidak taat, ya kan? Nah, itu makanya aku bilang. Jadi kalau misalnya kau punya orang tua diperkosa sama orang itu, diapain pelakunya? Ya, oke, tuh saya jelasin dulu. Nah, jadi kalau misalkan ada orang Kristen, kini kan kita berbicara tentang dua hukum moral dan hukum daging, atau hukum roh dengan hukum daging, gitu aja supaya kalian cepat paham. Nah, jadi kalau misalkan dia tidak taat dengan hukum kasih karunia, maka dia itu akan nggak usah terlalu jauh. Gini, nggak usah terlalu jauh. Ini kan jelas perintahnya. Jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Dan itu kamu katakan, itu Yesus sedang menjelaskan tentang hukum Taurat. Kalau hukum Taurat itu masih berlaku, maka ini yang berlaku. Tapi karena hukum Taurat itu sudah
tidak berlaku, maka tidak ada lagi hukum di dalam ajaran agama Kristen. Pertanyaan saya, ketika emakmu diperkosa, apa hukumannya terhadap pelakunya? Oke, saya tidak katakan, iman saya tidak pernah mengatakan setelah Yesus menggenapi hukum Taurat, maka tidak ada lagi hukum, tidak ada lagi Nah, peraturan. berarti hal ini berlaku dong. Jika tanganmu yang kanan menyesatkan, maka penggallah dan buanglah. Berlaku atau tidak? Pahami baik-baik penjelasan saya. Enggak, saya cuma mau ini berlaku atau tidak. Iya, makanya saya bilang pahami dulu penjelasan saya. Iya, saya sudah paham. Saya cuma mau ketegasan pernyataan Yesus dalam Matius 5, jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena itu lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke dalam neraka. Ini masih berlaku buat Kristen atau tidak? Iya, oke. Tadi kan saya jelasin bahwa Yesus sedang menjelaskan hukum Taurat. Iya, saya udah tahu. Sekarang saya tanya, hukum ini masih berlaku untuk Kristen atau tidak? Ya, oke ya. Jadi di Matius 5 itu adalah penjelasan Yesus tentang hukum Taurat. Bagaimana dia berkata? Dia menjelaskan tentang hukum Taurat, yaitu tentang yang tadi sudah kamu sebutkan. Ketika ada matamu menyesatkan kamu, maka harus dicungkil daripada seluruh tubuhmu. Makanya dia datang untuk menggenapi supaya orang manusia ini tidak dibenarkan oleh karena perbuatan, tetapi karena iman. Karena kita semua ini adalah manusia yang berdosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Pasti ada. Iya, di mana di terjemahan lama, di mana di perjanjian lama dikatakan semua manusia itu berdosa, di mana? Ada dalilnya enggak? Ya, kalau semua manusia berdosa kan memang ada dalilnya dalam Kejadian ketika Tuhan menghukum manusia ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Di mana? Di mana dalilnya itu? Kejadian 2, Kejadian 3 ada kok. Enggak, tunjukkan. Oke. Ini di mana? Bahwa semua manusia itu membawa dosa, di mana? Bukan, tapi manusia mengalami dosa. Artinya mereka mewarisi dosa yang dilakukan oleh manusia. Iya, di mana? Di mana dalilnya bahwa manusia itu mewarisi dosa? Ya, oke. Di perjanjian lama loh, saya minta. Kejadian 3 ayat 3 dikatakan ayat? Ayat 3, Kejadian 3 ayat 3. Tuhan berfirman kepada manusia, ketika kamu memakan buah itu, maka kamu akan mati. Kematian yang dialami oleh Adam bukan hanya dialami oleh Adam, tetapi juga keturunannya. Kalau misalkan dosa itu hanya untuk Adam. Loh, mana dalilnya? Mana? Saya minta dalil. Di Kejadian 3 ayat 3 ini tidak seperti itu. Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Itu aja kok di situ. Terus iya kan? Bahwa semua manusia membawa dosa, mana dalilnya? Ya, oke. Ketika manusia itu melanggar, maka mereka itu menjadi mengalami maut atau mati. Nah, bukan hanya terus berdua, tetapi juga terimbas kepada keturunannya. Mana dalilnya? Kan kita semua mengalami maut. Dalilnya mana yang mengatakan bahwa pada hari yang kamu makan buah itu, maka kamu dan keturunanmu secara turun-temurun akan membawa dosa waris. Mana dalilnya? Ya, oke. Kira-kira keturunannya itu mengalami maut juga enggak? Loh, gimana ceritanya? Kalau misalkan keturunannya itu juga mengalami maut, penyebabnya apa? Kan nggak mungkin gitu. Kalau misalkan ya, keturunannya itu tidak mewarisi dosa yang diwarisi oleh manusia pertama, tidak mungkin keturunannya itu juga akan mengalami maut, kan? Kalau itu yang kamu jadikan alasan, keturunannya bisa protes. Kenapa kami tidak diciptakan di Taman Eden? Nah, berarti kita memang sudah menjadi takdir bahwa kita adalah mewarisi hukum yang namanya hukum dosa waris, kan? Ya, kenapa bisa? Mana dalilnya? Kita butuh dalil. Iya, makanya tadi kan saya jelaskan gitu. Tidak ada yang kamu jelaskan. Kamu menunjukkan Kejadian 3 ayat 3. Allah berfirman, jangan kamu makan buah, nanti kamu mati. Terus, mana yang mengatakan keturunanmu akan menanggung dosamu? Mana dalilnya? Bukan hanya di situ, tetapi juga Tuhan berfirman bahwa Dia akan membuat permusuhan
antara Ya. antara si Antara superior iblis dengan manusia, iya, memang permusuhan antara iblis dengan manusia. Makanya manusia itu senantiasa digoda untuk tidak taat kepada Allah. Nah, kalau misalnya hukum Tuhan sudah dibatalkan karena matinya Tuhan di atas tiang salib, maka iblis akan semena-mena menggoda lagi. Karena sudah justru tidak ada aturan. Makanya tadi saya katakan, apakah aturan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau penggalah dan buanglah itu masih berlaku atau tidak? Kalau iya, tidak berlaku, berarti orang bebas melakukan apa saja. Karena sudah iya. tidak ada aturan. Sebenarnya gini ya, saya sudah jelasin bahwa orang Kristen masih terikat dengan hukum. Bukan sudah tidak terikat dengan hukum lagi. Lalu hukum apa yang mengikat orang Kristen? Hukum kasih Anda karunia. mengatakan tidak ada hukum dunia. Nah, Sementara kan, Yesus justru menunjukkan hukum dunia. oh enggak, Yesus tidak menunjukkan hukum dunia, tetapi Lah Yesus, ini jika tanganmu kanan menyesatkan, maka penggalah. Ini hukum dunia ini. iya itu Yesus Jika menjelaskan. matamu yang sebelah yang kanan menyesatkan, cungkilah. Ini hukum dunia. Itu penjelasan Terus, tidak sesuai dengan konteks. Penjelasannya tidak sesuai kitab suci. jadi maksudnya Anda, hukum-hukum seperti ini sudah tidak berlaku bagi Kristen. Kalau tidak berlaku, tidak juga. Jadi berlaku. Berlaku bagi orang yang tidak taat. Maksudnya gimana sih? Berarti Nah, hukum ini berlaku gitu loh. iya Karena berlaku. orang yang taat Iya, tidak iya. akan menyesatkan dirinya. Maka Nah, tidak mungkin dipenggal. Yang dipenggal itu adalah yang tidak taat. Berarti berlaku hukum dunia itu menurut Kristen. Hukum dunia itu masih tetap berlaku. Tunggu, sebentar. Nah, Saya terus jelasin dulu. tadi Anda mengatakan bahwa di dalam Kristen itu tidak ada hukum dunia. Saya belum selesai menjelaskan loh. Nah, sedangkan Ya, ayat saya juga belum selesai menjawab. sedangkan ayat yang tadi itu tentang menjungkil mata, Yesus menjelaskan tentang hukum dunia yang di mana manusia memang tidak mampu melakukan hukum dunia itu. Maka dari itu, Jadi, kalau begitu dihapuskan aja ini. bukan dihapuskan, tetapi ditambahkan. Nah, kalau tidak dihapuskan, jadi untuk apa? Jadi perhiasan aja gitu. Enggak, Pak Sul harus pahami dulu penjelasan saya supaya langsung. Saya sudah paham. Saya sudah paham. Anda mau menyatakan di dalam Kristen itu tidak terikat aturan-aturan. Yang Anda punya hanya ajaran kasih. Nah, pertanyaannya kemudian muncul dan membuat kepala Anda pening. Mau jawab apa? Anda ngerti. Makanya bolak-balik sana-sini. Lari ke Kejadian 3 ayat 3 nggak nyambung. Bukankah bisa Sekarang jawab? Anda mengatakan Matius ini tidak berlaku, tapi berlaku bagi yang tidak taat. Nah, berarti hukum dunia untuk Kristen masih ada. Aduh, gimana ya? Ya, kalau misalkan saya jelasin itu Pak Sul susah untuk mengerti gitu. Bukan susah tidak mengerti, Anda yang tidak bisa menjelaskan tapi mutar-mutar. Sekarang, coba Anda simpulkan kepada saya. Apakah hukum dunia berlaku bagi Kristen atau tidak? Oke, saya jelasin ya. Jangan dipotong. Nah, itu dijelasin lagi. Padahal pertanyaan saya sederhana. Berlaku atau tidak? Kan mau dijawab ini. Kalau misalkan saya... Pertanyaannya saya, berlaku, tidak berlaku. Itu aja kok sebenarnya. Jangan bertele-tele. Jadinya nanti berasumsi kan gitu. Kalau misalkan saya jawab, begitu saja nanti malah kemana-mana. Daripada Anda berada di antara berlaku dan tidak berlaku, Anda bingung sendiri. Netizen juga pada ngakak mendengarnya kan gitu. Tapi saya berusaha menjelaskan supaya kalian bisa paham. Karena saya berdiskusi bukan cuma modal pamer-pamer saja, tetapi bagaimana saya bisa membuat kalian paham. Iya, justru karena saya ingin paham, makanya saya bertanya. Apakah pernyataan Yesus di dalam Matius, cungkil mata, potong tangan itu masih berlaku bagi Kristen atau tidak? Oke, saya jelasin, saya jawab langsung, saya jelasin. Biar paham ya. Oke, dalam Matius itu yang tadi dikutip, Yesus menjelaskan bahwa manusia itu memang tidak bisa. Kalau misalkan kita mau menerapkan hukum daging itu, maka semua manusia tidak akan pernah masuk surga. Ketika kita sudah melihat wanita cantik dan memikirkan hal-hal yang cabul saja, kita sudah tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kecuali mata kita. Kalau kita bertobat setelah itu?
Jadi artinya gini, ketika ada Artinya hukum yang apa? mengajak kita untuk untuk menjadi sok suci, itu sebenarnya membuat kita untuk masuk ke dalam neraka. Iya, kalau orang melihat sesuatu yang menajiskan manusia, Maka dari itu dosa. Lalu kalau dia bertaubat gimana? Maka dari itu, kalau misalkan mau membandingkan antara hukum yang Yesus ajarkan dengan hukum duniawi, itu memang sangat berbeda. Kira-kira hukum duniawi itu berlaku nggak? Hukum duniawi sejak dunia manusia jatuh ke dalam dosa sampai akhir zaman akan tetap berlaku. Jadi apa yang Anda ingin sampaikan di sini? Kan pertanyaan saya jelas. Hukum dunia dari Yesus itu masih berlaku atau tidak? Oke, jadi dengar dulu penjelasan saya, Pak. Jadi Aduh, saya butuh kopi campur Masako kalau begini, Demian. Iya, oke. Jadi gini ya, kalau misalkan kita menjadikan hukum dunia itu, hukum daging itu sebagai kebenaran seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kenapa hukum ini tidak adil? Contoh, ketika ada orang non-muslim yang memerangi muslim, maka ada ajaran non-muslim, muslim untuk memerangi non-muslim itu. Tetapi tidak ada ajaran di mana Allah menerapkan kepada non-muslim itu untuk memerangi muslim ketika ada oknum muslim juga yang memerangi mereka. Kan sama sekali kan tidak ada. Nah, saya sebagai orang... Ada. Kamu ada aja. Mana. Banyak dalilnya di dalam kitabmu membunuh orang-orang yang tidak sekeyakinan. Ada. Bunuhlah pengikut agama lain. Ulangan 13:7 sampai ayat 12. Itu beda konteks. Ulangan 17:2 ayat. Kok beda konteks pula? Ini kan firman Tuhan menurut kalian. Itu mencari pembenaran namanya. Saya kan bertanya, bukan mencari pembenaran, memperlihatkan kebenaran itu. Di dalam kitab yang Anda akui sebagai firman Tuhan, menjelaskan untuk membunuh orang yang beragama lain. Ulangan 17 ayat 12. Jadi kayak mana Anda mau lari dari situ? Bahkan ada perintah membunuh kedua orang tua, membunuh anak yang memukul orang tuanya. Keluaran 21 ayat 15. Membunuh orang yang main serong. Imamat 20 ayat 20. Membunuh orang yang berzina, Imamat 21 ayat 9. Bantailah orang yang beragama lain, Keluaran 22 ayat 20. Enggak, jadi kayak mana Anda mau menuntut keadilan seperti apa? Siapa yang mempersembahkan korban kepada Tuhan kecuali Yod-Heh-Vav-He, maka haruslah ia ditumpas. Keluaran 22 ayat 20. Itu ada di dalam kitab Anda. Meskipun Anda sudah katakan itu adalah perjanjian yang sudah tidak berlaku. Enggak, itu kalau bunuhlah seluruh isi kota. Bunuhlah seisi kota ketika ditemukan satu orang saja yang beragama lain. Itu diterangkan di dalam Ulangan 13 ayat 13 sampai ayat 18. Jadi Anda mau menuntut Al-Quran, mana ayatnya di dalam Al-Quran bahwa non-muslim juga boleh membunuh muslim ketika muslim diperangi? Itu pertanyaan ongol-ongol. Itu pertanyaan baga-baga, beleng-beleng namanya. Pasul. Kapan saya gimana? Jangan tak. Ya enggak, itu tadi saya meluruskan pemahaman Anda, menginginkan adanya ayat di dalam Al-Quran, memberikan porsi terhadap non-Islam atau non-Muslim untuk menganiaya Muslim ketika ada oknum yang menganiaya non-Muslim. Nah ini ada dalil dalam kitabmu. Bunuhlah seisi kota jika ditemukan satu orang saja yang beragama lain. Ulangan 13 ayat 13 sampai ayat 18. Masa ayat di dalam kitabmu Anda katakan takiyah? Iya, maksudnya penjelasan Bapak itu takiyah. Kalau Bapak baca Torah baik-baik, tunggu. Ini bunuhlah seluruh seisi kota jika ditemukan satu orang saja yang beragama lain. Imamat 13 ayat 13 sampai ayat 18. Di mana takiyahnya? Silakan Anda baca coba. Sekarang jadi ragu. Anda baca. Ngerti nggak namanya takiyah? Kisahnya tentang apa? Ulangan itu kisah. Bukan masalah kisah, ini perintah. Saya kasih ayatnya. Ayat 15. Bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewan-hewannya. Ayo. Tuhan Kristen itu bukan Tuhan yang senono semena-mena melakukan
menyuruh Lah, ini umatnya tunggu dulu. nah jelasin. sekarang di Al-Quran ada nggak perintah membunuh senonoh di dalam Al-Quran? Saya jelasin dulu, saya belum selesai menjelaskan dari tadi. Saya juga bisa menjelaskan dong. Kamu tidak menjelaskan, kau hanya mutar-mutar, berasumsi ria. Justru di situ yang takia. Apa yang Anda ingin jelaskan? Anda mengatakan di dalam ajaran Kristen tidak ada hukum dunia. Lah dalilnya pernyataan Yesus, mata dicungkil, tangan dipotong. Apa hukum dunia apalagi yang Anda minta? Salah paham terhadap ajaran Kristen. Ya, ya gini loh, kalau nah, coba benar enggak? Ini yang baru datang ini siapa? Benar enggak di dalam Kristen itu tidak ada hukum dunia? Gini Bang, saya akan coba dari tadi saya udah dengar ya kan penjelasan Abang ini. Coba Anda jelasin. Gini, seperti Yesus bilang penggala itu bukan dalam arti yang sesungguhnya Bang Zuma. Karena kalau memang dipenggal dari dulu pun udah dilakukan. Nah, saya ingin tanya, Abang Zuma tahu nggak dari dulu udah pernah dilakukan nggak ini gitu kan? Pada zaman Yesus sendiri pun itu tidak dilakukan. Berarti artinya apa? Itu kan kiasan Bang Zuma. Nah, ini kalau kita lihat perikopnya. Oh iya, oke. Berarti di dalam ajaran agama Anda tidak ada hukum dunia. Gini Bang, jangan itu pertanyaan salah. Tunggu. Gini, Anda kan mengatakan ini ada hiasan. Kiasan. Buktinya gini. Ini kan hiasan. Terus yang menjadi dasar gini lu. Apa buktinya kiasan? Saya percaya. Oke, saya ikuti irama Anda ini hiasan. Oke. Sip. Saya ikuti iramanya. Di Kristen tidak ada hukum dunia. Ini hanya hiasan. Nah, sekarang bagaimana Kristen menjelaskan jika seorang wanita diperkosa? Apa yang Kristen lakukan? Bang, tunggu, jangan berasumsi. Saya minta dalil. Saya minta dalil. Pada saat ini nafasnya nafas apa, Bang? Abang tahu nggak yang membuat hukum KUHP dari Belanda dan lain sebagainya itu landasannya apa? Oke, mana dalilnya? Mana dalilnya? Di dalam kitab Anda mana dalilnya? Bahwa wanita bahwa pemerkosa itu hukumnya seperti ini. Gini, Abang kan nanya orang Kristen ikut hukum apa? Ya hukum KUHP kita ikut. Kenapa? Itu kan dilandaskan dengan dasar apa? Berarti kalau tidak ada hukum KUHP itu gimana ceritanya? Apa solusi yang Kristen berikan melalui kitabnya? Nggak bisa berandai-andai deh, buktinya sekarang ada. Bukan berandai-andai. Ini saya minta solusi dari Kristen ketika anak kamu yang perempuan diperkosa. Apa solusi dari Kristen? Menurut kitabnya. Solusinya kita lapor ke polisi, Pak. Lah, itu hukum negara yang saya minta sesuai dengan gimana sih cerita? Saya minta dalil di dalam kitab Anda solusinya seperti apa? Coba. Ayo. Solusinya gini Bang, kita kan ada, kalau Abang mau ke sana, kita ada perintah. Satu di dalam Roma 13 katakan, taatilah pemerintah. Ya pemerintah punya aturan, kita taati kan Bang. Nah, berarti salah Demian mengatakan bahwa Kristen itu tidak punya hukum dunia. Hukum itu ada terbentuk dengan kebijaksanaan. Iya, saya dengar Damian, nggak apa-apa, nggak salah itu. Cuman Bang Zuma aja yang ngotot ke arah yang sana gitu. Kalau mau menjelaskan tadi katanya Kristen tidak punya hukum dunia. Iya kan? Tadi dia katakan di Kristen tidak ada. Mulai dari tidak ada di dalam Kristen itu. Katanya di Kristen tidak ada hukum dunia. Loh, faktanya larinya ke mana? Pemerintah. Hak asasi manusia itu nafasnya dari mana? Tentu dari orang-orang Kristen, Bang. Kalau Abang tahu HAM itu kan dulunya. Ya, di mana dalilnya tentang hak asasi manusia di kitab Anda coba? Ya, Abang tahu lah. HAM di dunia kan banyak, Bang. Di Alkitab. Iya, dalilnya mana? Kalau cuma mengklaim seperti itu mana? Mana dalil HAM? Oke, gini. Kalau mau buka hukum ya, tapi kan panjang sekali Bang. Abang mau yang mana? Contoh spesifiknya mau yang mana? Ya satu ayat aja, nggak usah lebay. Satu ayat aja, nggak usah lebay. Gini aja. Satu ayat saya minta. Oke, boleh. Saya mau nyambungin tentang Abang tadi di Ulangan 13 ayat 13 ya Bang. Sekalian aja ya Bang ya. Biar pendengar tahu. Ya nggak usah lebay, tunjukkan aja. Di mana di dalam kitab Anda itu dikatakan. Share screen ya, sebentar ya Bang ya. Nah, ini kan tadi Abang bilang jika ada satu orang yang 13 ayat 13 orang-orang dursila tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota, ya. Kota mereka dan berkata, mari kita berbakti kepada ilah lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah engkau memeriksanya, memelidiki, menanyakan baik-baik. Jikalau benar dan sudah pasti,
dan titik-titik bunuhlah. Benar nggak Bang? Begitu ya. Jadi tentang penyesatan kan yang Bang. Ini penyesatan. Barang siapa yang menyesatkan itu yang dibunuh ya Bang. Kalau orang per orang yang melakukan itu ya tentu ada hukumnya juga Bang. Nah, ini berhubungan dengan penyesatan sejalan dengan yang tadi ayat 15-nya. Ya, 15-nya baca ya dong. Ini, mereka, nah, apa betul, baca ayat 15-nya? Maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala. Itu terjadi penyesatan kan Bang? Yang berarti saya sambungkan. Enggak, dengar dulu. Berarti penjelasannya nyambung ke Yohanes ke Matius tadi. Tunggu dulu, sabar ya. Ini kan tentang penyesatan ya Bang ya. Kita sambungin ya Bang dengan Matius ya Bang. Itu tadi dia minta kenapa di dalam Al-Quran tidak ada dalil. Tidak ada dalil dalam Al-Quran menyerang. Di kitabmu malah adalah perintah membunuh seisi kota. Ya, dan penyesatkan. Nah ini Bang penyesatan. Ya Bang, makanya Yesus umpamakan tadi beda. Kamu hanya cocok kitabnya orang Yahudi. Jaraknya itu ribuan tahun loh. Antara kitabnya Yahudi dengan kitab buatan Yunani itu 1800 tahun lebih. Jadi jangan. Saya lihat dulu Bang Zuma yang baik. Iya, saya lihat, bahkan saya hafal dalilnya. Orang. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, Tuhan Yesus bilang ya, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada leher, ya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan itu harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya, gitu loh Bang. Jadi kalau abang atau siapapun menyesatkan salah seorang yang udah percaya pada Tuhan Yesus, ya nanti hukumannya ada Bang Suma. Ya, makanya tadi itu penyesatan itu nilainya sangat-sangat besar Bang Suma, dan tidak ditolerir. Berarti gitu ada hukum dunia. Topiknya penyesatan. Tentu di Kristen berarti ada hukum dunia. Nah, hukum gitu Demian, dengarkan tuh. Mungkin bukan hukum dunia yang dimaksud. Nah, ini hukum dunia. Hukum positif, ini ya kan? Apa dipikir ini bukan hukum dunia ini yang tertera dalam kitab Anda nih? Apa Anda pikir ini di neraka kejadiannya yang diceritakan Yesus dalam cerita itu Lukas ini, Markus? Kurang tepat Bang Zuma. Kurang tepat istilahnya, bukan hukum dunia maksudnya. Anda tidak bisa ya menggurui saya, itu pemahaman saya terhadap kitab Anda, karena itu berdasar terhadap apa yang dinyatakan oleh Demian. Di Kristen tidak ada hukum dunia, kata dia, yang ada hanya hukum moral. Lah ini apa di kitab Anda? Ini apa yang Anda bacakan tadi nih? Ini yang Anda bacakan ini apa tadi barusan? Orang itu diikat, baru ditenggelamkan di laut. Itu hukum di neraka atau di dunia? Ini Bang ya, kalau disebut hukum dunia di kita itu terminologinya bukan itu Bang. Jadi hukum dunia ini gini, kalau hukum dunia yang disebut adalah misalnya harta tahta wanita, itu misalnya itu hukum dunia gitu kan, orang mengejar lebay lagi. Ini dalilnya ada di kitab ente loh. Hukum dunia itu maksudnya, dengar, hukum dunia itu maksudnya ketika melakukan kesalahan dihukum di dunia. Itu maksudnya. Jadi jangan terlalu lebay mendefinisikan pernyataan Demian. Bukan, kita memang. Nah sekarang saya tanya, orang yang menyesatkan, barang siapa yang menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan lehernya lalu ia ditenggelamkan ke laut. Itu kapan kejadiannya? Di dunia atau nanti di neraka? Ya lebih baik kan Bang, udah ada dijalankan seperti itu Bang. Nah, ya makanya aku aja itu udah ada dari dulu, apakah langsung dia seperti itu. Berarti lagi ada hukum dunia ini, terminologi di Al-Kristen itu kalau bilang dunia itu sistem duniawi Bang, bukan berarti tentang hukum duniawi yang dunia negara itu. Dunia beda memang kalau di. Jadi gini, misalnya saya akan buka Yakobus 4 ayat 4 supaya kita lihat ya. Teman-teman udah ngomong terminologi yang di Kristen ini kan. Ini. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah?
Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi memang Damian nggak salah. Waduh, Kalau ini Bang ayat parah loh. dunia Bro Yus. Apa gimana maksudnya nggak salah? Artinya kalau ada orang yang Dunia mencuri itu. gitu dibiarin aja gitu. Bukan, Dibiarin bukan aja. gitu. Kalau disebut Terus? hukum duniawi itu maksudnya yang berasaskan kedagingan tadi yang Damian sebutkan. Gitu Bang. Nah ini kan berasaskan kedagingan. Jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggala itu kedagingan atau bukan? Atau jangan-jangan Anda ingin mengatakan bahwa itu tangan rohani? Saya tanya ke Abang, di zaman Yesus sudah dilakukan nggak itu waktu Yesus hidup? Ada nggak orang yang berdosa tangan? Mau dilakukan ataupun tidak dilakukan? Bagaimana caranya tidak ada? Sementara Yesus mengajarkan hukum rajam. Coba. Bukan, buktinya Yesus waktu ada orang yang kedapatan bersundal disuruh dilempari, Yesus bilang apa? Iya, karena Yesus juga tidak melempari, karena Yesus juga melakukan dosa. Barang siapa yang tidak melakukan dosa di antara kalian, kamu silakan melempari lebih dulu. Hukum Yahudi itu tidak sekonyong-konyong, begitu ada laporan harus diselidiki dulu. Siapa saksinya, siapa yang melihat. Bukan. Ya, siapa saksinya kan tadi jelasin di situ. Bukan. Dalam kasus ini udah jelas-jelas perempuan itu berdosa. Makanya ketika Yesus sampaikan jangan berbuat dosa lagi ya. Itu kan. Berarti benar berbuat dosa dia, Bang Suma. Jadi Anda tidak percaya adanya hukum rajam bagi Yahudi pada masa lampau? Makanya Abang Zuma yang baik. Makanya apa? Yesus datang ini. Gini Bang Zuma. Kalau Abang lihat makanya enggak, saya tanya, hukum rajam itu berlaku nggak bagi Yahudi? Hukum rajam itu dalam keagamaan mereka berlaku, betul? Nah itu dia makanya. Nah Yesus itu taat hukum Taurat atau tidak? Saya tanya dulu, Yesus itu hukum Tauratnya taat atau tidak? Iya taat, katakan taat. Nah itu dia. Berarti kan Anda bukan pengikut Yesus. Anda bukan pengikut Yesus berarti. Karena Yesus itu taat hukum Taurat. Anda mengatakan Yesus taat hukum Taurat. Sementara Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, aku mengenal pengikutku. Mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Dia ikut Taurat, dia taat Taurat. Nah, Anda tidak ikut Taurat. Gimana ceritanya? Gini Bang. Hukum Taurat itu kan sudah disempurnakan Bang Zuma. Gini Bang Zuma. Sempurnakan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Oleh Kristen. Bukan Tuhan Yesus. Begini Bang Zuma, lihat ya, kita buka Matius 5 lah. Enggak, kita lihat. Ini Bang Zuma, ini nih Bang Zuma, nih saya share screen nih. Ini nih Bang Zuma, ya. Saya akan buka ya. Disempurnakan gimana? Ini Bang Zuma. Coba. Nih, ini baca nggak di share screen saya? Ya, mana? Gini ya. Yesus katakan gini, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, ya kan? Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum, ya kan? Itu kan di dalam perintah hukum Taurat kan? Nah, lalu Yesus menyempurnakannya begini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, ini apa maksudnya, Bang? Ini penyempurnaan, Bang Zuma. Jadi standar yang dipinta, bukan nggak nyambung. Ini dengerin dulu. Nyambung. Standar. Itu ayat 21-nya apa? Gimana? Ayat 1-nya apa? Dia kan dikatakan di ayat 21-nya, siapa yang membunuh harus dihukum. Nah, terus kapan hukuman itu dihilangkan oleh Yesus? Bukan dihilangkan, Abang, disempurnakan, Bang Zuma. Ya, kalau disempurnakan, yang tadinya dihukum mati disempurnakan menjadi digelitik itu. Bukan, gini Bang Zuma. Jadi, awalnya tuntutan hukum Taurat itu hanya sebatas seperti tadi Abang bilang itu. Kalau ada yang nakal, ada yang jahat langsung dibunuh kan begitu. Nah, Yesus datang, yang tadi Abang bilang, ketika Yesus tidak melempari perempuan itu, kenapa? Ya kan? Karena Bang Zuma bilang Yesus berdosa, jadi tidak melempari. Bukan begitu Bang Zuma. Tetapi Yesus ingin menyempurnakan hukum Taurat itu. Itu ada pengampunan, jadi Bang Zuma. Ketika hukum Taurat itu diajarkan oleh Yesus untuk ditaati, kok Kristen tiba-tiba muncul untuk menghilangkan hukum Taurat itu kenapa? Bukan menghilangkan, disempurnakan Bang Zuma. Bagaimana Anda mengatakan disempurnakan babi haram menjadi halal? Nih, disempurnakannya gini aja dulu Bang Zuma, lihat ya. Nih, ini nih disempurnakannya nih. Kayaknya enggak ngerti kata sempurna ini. Mungkin dengar nih Bang Zuma. Bang Zul, nanti boleh saya tanggapi Pak Jose nggak sebentar? Boleh Bu Rifa. Boleh. Nih, penyempurnanya Bang Zuma gini nih, dengar nih, ya kan? Matius 5 ayat 43, kamu telah mendengar firman, itu dalam hukum Taurat ya, kasihilah sesamamu manusia
dan bencilah musuhmu. Lalu Yesus sempurnakan. Tetapi berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, ya kan? Bro Jose. Lah, ayat Bro Jose 46. itu sebentar Bro Jose, saya luruskan dulu. Iya. Itu kalau disempurnakan itu yang lama masih berlaku atau tidak berlaku lagi kalau disempurnakan? Ya tidak lah Bang, udah disempurnakan, udah lebih baik Bang. Gimana? Itu bukan Makanya disempurnakan, itu namanya itu dihilangkan. Itu namanya dieliminasi bro, bukan disempurnakan. Ya disempurnakan kan awalnya kan kasihilah sesamamu doang, benci musuhmu. Kalau sekarang musuhmu dikasihi, ya itu kan penyempurnaan Bang. Kalau zaman dulu itu nggak bisa dilakukan eliminasi, bro. Itu bukan gini, yang, Bang Andi. Yang namanya disempurnakan itu zaman dulu itu. Susahnya banyak. Ya Bang Andi. Zaman dulu itu belum bisa dilakukan hukum seperti ini, terlalu tinggi standarnya, Pak. Ya kan? Ini terlalu tinggi standarnya untuk mengasihi musuh. Karena di zaman dulu ya masih hukumnya memang setiap orang masih ingin membuat aturan masing-masing kan. Setiap kerajaan mempunyai dewanya masing-masing dan lain sebagainya, nggak mau harus ada hukum yang keras seperti itu. Tetapi itu kan dalam perjanjian lama. Makanya Yesus simpulkan aja. Kejadian tadi ya telah disempurnakan. Kira-kira solusinya apa sekarang? Kejadian tadi itu loh, membunuh, memperkosa, potong tangan dan seterusnya. Nah, kira-kira solusinya apa sekarang kalau disempurnakan? Itu kan udah ada aturan 1, tadi 2, saya 3, bilang. 4, 5, silakan. Kan udah ada hukum yang mengatur yang sekarang, Bang. Tadi kalau saya bilang hukum yang sekarang yang ada yang berlaku itu tentu napasnya adalah dari hukum-hukum kasih itu, Bang. Karena kan waktu membuat hak manusia dan lain sebagainya, hukum keadilan itu kan ada keadilan, ya kan? Tapi kan kita ingin berbicara yang lebih tinggi dari keadilan, bukan hanya hukum itu orang bersalah dihukum, tapi Yesus contohkan mengampuni, mengasihi musuh seperti itu. Oke, baik, paham. Silakan Pak Joma, kesimpulannya semua ini ayat penyempurnaan. Tadi, sebentar. Jadi kesimpulan dari hukum tadi Pak Joma disempurnakan dengan hukum kasih. Betul. Dari tadi lanjut Pak Joma. Enggak, itu hanya tipuan belaka itu. Loh, intinya Bang Zuma. Nah sekarang saya tanya, hukum Taurat itu diperuntukkan untuk siapa sebenarnya? Untuk orang Israel, Bang Zuma. Nah, terus kenapa kalian yang dibebaskan dari hukum Taurat? Apa nyambungnya? Gak nyambung. Loh, dengan matinya Yesus kalian dibebaskan dari hukum Taurat atau tidak? Emang selama ini orang kita ada ikut hukum Taurat kan enggak? Kita hidup tahun sekarang loh. Ya, justru karena itulah. Justru karena itu, kalian siapa? Kok merasa? Bang Zuma kan nggak tahu timelinenya. Kita hidup sekarang zaman berkapan? Yesus mati tahun sekarang pertanyaannya, kenapa Yesus datang mati di atas tiang salib untuk membebaskan kalian yang bukan Bani Israel dari hukum Taurat? Kenapa? Apa nyambungnya? Nyambungnya gini Bang Zuma, ya kalau hukum Taurat itu saya bilang itu fase 1 Bang Zuma. Ya kan fase 1 itu apa? Karena Tuhan hadir tentu kan tujuan akhirnya adalah Yesus hadir di situ kan, tahun 2000 itu kan, tahun 2000 tahun lalu. Nah, tapi sebelum Yesus hadir itu terus harus ada hukum pengantarnya dulu Bang Zuma. Ya kan? Pengantar dalam perjanjian lama ini yang akan disempurnakan oleh Yesus. Saya tanya, Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini apa hubungannya? Kenapa kalian yang dibebaskan dari hukum Taurat, sementara kalian bukan Bani Israel? Bukan kami saja, seluruh manusia. Bukan kan suci. Kenapa bisa seluruh manusia sementara hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel? Saya udah bilang tadi hukum Taurat itu kan pengantar Bang Zuma. Pengantar, ngerti nggak sih? Pengantar gimana? Ya pengantar gimana ceritanya? Gini, Tuhan hadir. Saya luruskan lagi, sebentar. Bro Jose, saya luruskan lagi. Ya, gimana? Ini saya luruskan dulu. Bro Jose nggak terlibat, nggak ada urusan dengan hukum Taurat. Tapi Yesus datang dengan surat Paulus membebaskan Anda dengan hukum Taurat. Anda nggak ngapa-ngapain terus dibebasin, apa urusannya gitu loh. Nah, gini bang. Tuhan, yang namanya Tuhan itu apakah hanya menjalin perjanjian itu hanya dengan satu suku bangsa yang kecil itu doang? Tidak kan? Dengan seluruh umat manusia kan pada akhirnya kan. Hukum Taurat. Dengar dulu. Saya ingin jelaskan. Pada akhirnya kan Tuhan itu harus menjalin perjanjian dengan seluruh umat manusia. Nah, dimulai dulu dengan umat yang kecil, umat Israel situ. Nah, pola-polanya seperti apa? Itu loh Bang. Jadi
sebelum perjanjian yang menyeluruh ada sejenis pengantar permulaan. Gitu. Di mana di dalam kitab Mazmur, di mana di dalam kitab Taurat dikatakan bahwa hukum Taurat itu kutukan? Di mana? Di mana? Makanya tadi kan Yesus bilang, ini kalau Bang Zuma perhatikan, perkataan Yesus saya tadi. tanya, sebelum Yesus itu buatan kalian. Sekarang Mazmur dan Taurat di mana dikatakan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Abraham, kepada Musa, kepada Daud itu adalah kutukan bagi manusia. Di mana? Bukan, kutukan, kita nggak bilang kutukan Bang Zuma, pengantar. Loh, di dalam kitab Anda jelas kok Galatia 3 ayat 10, gimana sih? Karena semua orang yang hidup di dalam pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Dibuka itunya share-nya Bang Handi, coba Bang Handi biar. Ya, silakan dibuka ya Bang. Buka aja, biar sama-sama lihat. Yang mana? Karena Demian kan Bang Zuma kan Demian begini analogi. Ulangan Galatia 3 ayat 10 kitabnya orang Kristen. Saya jelasin dulu. Bang Sul bilang itu hukum Taurat itu bukan diturunkan, hukum itu bukan hukum terkutuk, tetapi hukum itu benar ketika kamu menjalankannya dengan sempurna. Tetapi kalau kamu melanggar satu saja, maka kamu menjadi terkutuk. Apalagi membatalkan semuanya. Tunggu sebentar dulu. Ketika kamu mengikuti hukum ini dan kamu melanggar satu saja, maka kamu terkutuk. Nah, Yesus datang karena memang tidak ada satupun untuk membebaskan kalian untuk melakukan dosa. Ini kan tadi minta dalil ini karena saya sudah tunjukin nih dalil yang tadi kamu minta. Sebentar, saya kasih analogi dulu. Demian gini Bang, analoginya gini Bang Handi. Sebentar Bang. Demian yang dihukum. Demian yang hukum Tuhan kok dibilang hukum kutukan gimana sih? Gini biar paham ya. Terus sebentar itu hukum kutukan. Sebentar dulu satu detik. Demian yang dihukum mati. Terus kemudian Bro Jose yang dibebaskan. Kan nggak nyambung. Bukan gitu, analoginya bukan gitu, Bang. Bukan gitu. Sudah dijelasin sama Bang Jose tadi itu. Cuman kalian aja yang tidak bisa paham. Makanya gini, pahami dulu Bang, bahwa Tuhan itu ingin saya cuma minta dalil di dalam Mazmur dan Taurat yang dikatakan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Abraham itu adalah kutukan. Siapa yang bilang? Taurat itu adalah kutukan. Di mana? Emang ada yang bilang Taurat itu kutukan? Nggak ada. Galatia 3 ayat 10. Coba buka dulu deh, biar sama-sama lihat. Mungkin apa salah paham. Ayo dibuka dulu dah. Iya, ini saya buka sudah. Tuhanmu aja mati gara-gara Taurat, makanya dia mati terkutuk. Terkutuklah orang yang tidak setia, ya kan? Bukannya hukum Taurat yang terkutuk, gimana sih? Dibaca semua dulu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab pada tertulis, terkutuk orang yang tidak setia, ya kan? Ya kalau tidak setia terkutuk. Berarti kalau setia terkutuk nggak? Ya enggak. Nah, gitu. Terus? Iya, intinya gini, saya ingin jelaskan dulu Bang Zuma, ya kan? Tuhan itu ingin menjalin hubungan atau katakanlah sebuah perjanjian itu dengan seluruh umat manusia, Bang Zuma, ya kan? Tetapi sebelum menjalin ke semua manusia kan nggak mungkin ujuk-ujuk, ya kan? Ujuk-ujuk tiba-tiba seluruh dunia langsung dijalin hubungan seperti apa jalannya. Nah, untuk mencapai itu ada babak satu dulu, ya kan? Contoh dulu. Saya cuma minta di dalam Taurat, Mazmur, di mana dikatakan bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan. Emang di sini ada kutukan tadi dibilang? Hukum Taurat kutukan? Enggak, ada orang ya yang terkutuk, bukan? Mana iya, itu makanya itu kan membawa kutukan Taurat itu. Bukan, mana ada tulisan? Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah hukum, ya. Ya orang berada di bawah kutuk. Orang yang di bawah kutuk. Nah, memang Taurat itu diperuntukkan untuk kucing. Ya iya, makanya. Bukan kan? Kan orang, ya kan semua orang kan, Abang ngerti nggak bahasa Indonesia ini kan? Kalau komanya dihilangin, karena semua orang, titik, berada di bawah kutuk. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Nah, itu kan makanya saya tanya. Itu ada kalimatnya. Kalau di karena semua orang berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Itu tertulis di mana? Nah, ini kita klik aja, Bang. Ini kan ada nih, klik tuh.
Ulangan 27 ayat 26, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat. Itu kan ada ulangan itu, Bang. Nah, mana di situ dikatakan semua hukum Taurat, mana di situ? Ini terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat. Mana? Kalau menepati salah satu, misalnya 10 hukum, satu tidak ditepati, apakah disebut menepati? Kan tidak, Bang. Ya, nah makanya saya katakan mana dalilnya yang mengatakan itu. Ini kan judul nih, untuk menghilangkan hukum Taurat, maka dikatakan terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam. Ini perkataan siapa? Perkataan Paulus kan. Nah sekarang ini ulangan ini bukan perkataan Paulus, Bang. Ini Musa. Ini di dalam kitab Anda nih, Galatia 3 ayat 10 nih. Penjelasan, Bang Zuma. Yang ini kan penjelasan gimana? Merujuk ke sini, ke ulangan 27 ayat 10. Iya, memang, tapi di situ kan tidak dikatakan seperti itu. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat. Nah, dengan perbuatan. Betul. Ya kan? Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Amin. Kira-kira yang ada di dalam Bang Zuma. Di mana dikatakan seluruhnya? Di mana dikatakan? Gini, di mana dikatakan seluruhnya di mana? Abang melakukan penyembahan segala macam, abang tidak berzina, tapi abang membunuh. Apakah itu termasuk melanggar atau menaati? Kan enggak, Bang Zuma. Melanggar satu itu berarti dia harus dihukum. Berarti dia harus dihukum sesuai dengan pelanggarannya. Kenapa harus dihilangkan semuanya? Ayo. Tidak dihilangkan. Kalau dia membunuh, tapi dia taat di 9, berarti dia membunuh. Nah, dia diganjar dengan hukum yang membunuh itu. Kan ada jelas. Aturannya juga ada. Nah, terus kenapa dihilangkan semuanya? Kenapa dihilangkan? Kenapa dikatakan? Kenapa dihilangkan? Abang sekarang nggak usah jauh-jauh lah, Bang Zuma. Sekarang ini yang punya hukum ini katakanlah orang Israel. Orang Israel melakukan ini, orang ngebunuh langsung dibunuh nggak? Enggak, Bang Zuma. Ada hukum negara yang berlaku, Bang Zuma. Gimana? Karena mereka itu masih memegang teguh hukum yang ada dalam kitab mereka. Bukan jelas. Ada nggak dilakukan secara ini, mencuri tangannya dipotong, kan nggak ada, Bang. Karena itulah kemudian Al-Quran datang meluruskan mereka. Daripada kalau Anda itu bukan mengulangi. Bukan, Anda itu mengulangi. Jadi menurut Anda mereka sudah benar. Bukan, kalau abang. Jadi kalau taat kepada perintah Tuhan itu kembali ke jahiliyah. Bukan itunya, hukumannya, Bang. Hukumannya buktinya gini. Sekarang jadi hukuman Tuhan itu jahiliyah gitu. Jadi hukuman Tuhan itu jahiliyah. Terus apa yang Anda maksud jahiliyah? Abang bukan gitu. Saya bilang tadi bukan gitu. Enggak ada yang Anda maksud hukum jahiliyah apa? Apanya yang kembali ke masa jahiliyah? Jahiliyah itu kan kebodohan ya, maksudnya, Bang ya. Kebodohan jahiliyah itu maksudnya ya. Saya tanya, apa yang Anda maksud kembali kepada jahiliyah? Jahiliyah itu apa yang Anda maksud? Ya, betul. Nah, apa yang Anda maksud dengan kejahilian? Kalau orang tangan berdosa mencuri tangannya langsung dipotong, itu bodoh nggak, Bang? Nah, itu perintah Tuhan. Gimana Anda mengatakan itu bodoh? Bang. Kan berarti Anda mengatakan aturan Tuhan itu sudah tidak berlaku gitu. Ya sudah, buktinya dilakukan. Dengan cara apa? Dengan cara apa Anda membatalkan hukum Tuhan? Kan zaman dulu perangkat-perangkat hukumnya belum banyak, Bang Zuma. Itu kan tidak terlepas. Nah, sekarang apakah lebih banyak di Kristen? Perangkat-perangkat di Kristen apa lebih banyak hukum-hukumnya di Kristen? Hukum-hukum yang menyangkut tadi, orang membunuh, orang mencuri. Iya, gitu kan? itu adalah perintah Tuhan. Kalau dulu kan itu perintah Tuhan. Berarti Anda lebih mendudukkan perintah manusia daripada perintah Tuhan. Makanya Anda mengikut Paulus. Karena Paulus mengajarkan untuk bebas dari hukum Tuhan. Tadi saya udah tunjukkan ayatnya di Matius 5, ya kan? Dulu kamu diajarin kasih sesamamu, benci musuh, ya kan? Itu kan dulu Yesus bilang begitu. Sekarang musuhmu harus kamu kasihi, ya kan? Zaman dulu musuhnya harus diberantas. Sekarang musuh harus diampuni, kan begitu. Gimana ceritanya? Musuh manusia itu adalah pencuri, perampok, pezina, pemerkosa. Itu musuh manusia. Iya, saya udah tunjukin tadi. Itu mau dikasihi kayak mana? Iya. Itu mereka mau dikasihi kayak mana caranya? Saya udah bilang nih. Dikasihi mereka itu gimana caranya? Misalnya pembunuh, cara mengasihinya gimana? Pembunuh itu, coba terangkan pada saya. Itu, betul itu. Kalau mengasihi itu contohnya gini, Bang Zuma. Misalnya dia ngebunuh. Enggak usah beri contoh. Saya tanya, kalau orang itu membunuh, gimana cara mengasihinya? Mengasihinya gampang, Bang Zuma.
lakukan sesuai hukum yang ada, Bang Zuma. Hukum yang ada itu apa mengatakan? Bukannya kita membalas bunuh dia. Oh, berarti itu hanya slogan berarti dong. Bukan. Slogannya bukan Loh, gitu. terus harusnya kan kalau sekarang kan mengatakan kasihi musuhmu. Ternyata ketika ada orang membunuh dihukum. Ya kan? Betul, dihukum. Tetap hukum itu Nah, terus ada. mana? Terus mana kasihnya? Ya kasihnya itu dengan tidak membunuhnya lagi, Bang Zuma. Ya ampun. Ya ampun, ya iya. Kan? Jadi mau kayak gimana coba Bang Zuma? Kan? mau diampuni begitu aja? Ya nggak bisa, kan ada hukum negara kita. Ada hukum yang berlaku. Terus mana kasihnya kalau begitu? Ya kasihnya dengan tidak melakukan membalasnya. Timpal dengan kejahatan dia. Berarti teman-teman kita sudah buktikan bahwa slogan kasihi musuhmu itu hanya topeng. Ternyata ujung-ujungnya kembali kepada hukum negara. Ya udah ditahu. Oke. Topeng lah. Makanya saya sering mengatakan Yesus itu mengklaim dirinya ajaran kasih. Gini balikin sekarang ke abang, maunya digimanain coba yang udah membunuh itu? Pengen tahu. Mau diapain? Kalau yang membunuh itu harus dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya udah sama berarti kan. Nah, makanya saya katakan Kristen itu hanya di mulutnya mengatakan ajaran kasih, tapi pada dasarnya mereka tidak memiliki ajaran kasih yang lebih kasih dari agama lain. Ini fakta, Anda sudah mengakui. Nah, sekarang apa kelebihannya hal yang berhubungan ajaran dengan kasihnya? Hukum itu harus diserahkan secara hukum. Iya, ada kan? Ya, sama aja. Menuntutnya itu kan bisa kita tidak membalas seperti dia membalas kita, Bang Zuma. Kalau masalah hukum kan itu kan diserahkan kepada hukum negara. Kan sudah diserahkan kepada hukum negara. Jadi ajaran kasih yang kalian gaungkan itu palsu karena ujung-ujungnya larinya ke hukum negara. Gitu aja. Sekarang abang di Aceh berlaku hukum cambuk, di sekarang kenapa di tempat abang nggak ada hukum cambuk seperti itu? Coba itu gimana itu? Ya itu di mereka karena mereka melakukan hukum syariat. Ya kenapa abang nggak melakukan? Ya karena kita taat kepada hukum pemerintah yang ada. Berarti orang Aceh itu salah ya bang ya? Bukan salah, mereka setuju dengan pemerintah yang ada di sana aturannya. Pemerintah memberikan jalan untuk itu. Oke, sekarang saya tanya, abang lebih setuju mana? Kalau saya lebih setuju hukum Islam. Hukum cambuk? Iya, hukum cambuk supaya orang itu tidak melakukan itu lagi. Nah sekarang kalau ada orang berzina, kalau ada orang berzina, ada orang mencuri, lah itu kan diajarkan oleh Yesus. Gimana sih? Bukan, sekarang banyak koruptor itu bang, bagusnya diapain? Jika matamu yang kanan menyesatkan kau, cungkilah. Jika tanganmu yang kanan menyesatkan kau, penggallah. Itu sudah diajarkan oleh Yesus. Cuma tidak berlaku ini karena sekarang kita dalam keadaan bernegara, berbangsa dan bernegara. Gitu. Jadi kembali ke tadi, ternyata slogan kasih itu cuman slogan di mulut. Ujung-ujungnya larinya juga ke hukum negara. Bukan, kalau contoh-contohnya seperti itu memang ada hukum negara, tapi kalau contoh lain misalnya kita diapain sama orang karena kita Kristen, misalnya kita kan ampuni, misalnya ada di bom gereja itu gitu kan, ya udah diampuni, kita doakan kan begitu. Islam juga begitu. Islam juga begitu. Ya itu kan contoh nyata Bang Zuma, kita juga seperti itu. Iya, itu contoh nyata memang. Makanya ketika orang Nusantara ini memerangi Belanda, makanya Belanda datang sini membalas dengan kasihnya kan gitu. Enggak seperti itu kayaknya, itu keliru kayaknya Bang. Kalau kita lihat gini Bang, misalnya orang Belanda ada di sini, ada malapetaka, ada bencana, mereka datang membantu duluan. Nah, itu kan salah satu contoh positif Bang. Oh iya, pantasan dia membantu selama 350 tahun ya. Hebat berarti. Bantuannya luar biasa. Ya, kita harus akui kebaikan-kebaikan mereka ada, tetapi dalam hal penjajahan itu tidak dibenarkan. Iya. Tidak dibenarkan. Memang ada dalilnya di dalam kitab Anda. Apa itu? Perlakuan bahwa penjajahan itu tidak boleh. Dia tidak boleh menjajah. Itu kan berarti dia menjajah itu tujuannya apa, ya kan? Kalau gini, dalam Kristen itu ada dalil gini, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan untuk manusia, dalam Kolose 3:23, Bang Zuma. Nah, dia melakukan itu untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan kah? Untuk perut dia sendiri. Dia melakukan korupsi itu untuk apa? Untuk menjalankan itu amanat yang ada di dalam Matius 28 itu. Oh, bukan. Justru gini Bang Zuma, kalau masalah amanat itu, justru itu disisipkan begini Bang Zuma. Ketika orang ingin imperialisme seperti itu kan melihat
ya sebagian orang Kristen melihat, wah ini nggak benar nih. Jadi ikut serta di situ untuk apa? Untuk memberikan yang positifnya, Bang Zuma. Kalau penjajahan itu nggak ada yang benar. Tetapi dalam arti itu dijadikan sebagai alat untuk menyebarkan Injil, itu poin yang kedua, bukan poin yang pertama, Bang Zuma. Jangan salah. Karena Ya, tidak dari jadi awalnya kembali itu penginjilan itu dilakukan dalam hal penjajahan ini. Penginjilan itu dilakukan setelah kapan? Ya setelah sudah established, sudah bagus, sudah ada jalur dan lain sebagainya dilakukan. Bukan dari awal tujuannya seperti itu. Kalau penjajahan ya penjajahan, menghisap rakyat, ya kan, juga bagus. Cuman ya lihat aja sejarahnya dari awal. Iya, itu sejarahnya, itu udah jelas sejarahnya. Karena tidak sejak awal langsung ada penginjilan, tidak kan. Gitu Bang Zuma. Saya tadinya mau dengan Bu Rifa. Bu Rifa tadi katanya mau ngomong ini. Jadi kesimpulannya ajaran kasih ketika ada yang memperkosa serahkan kepada hukum negara. Ya, berarti hukum kasih ini nggak ada apa-apanya berarti. Bukan, karena hukum itu kan dibikin dengan ajaran kasih Bang Zuma. Abang nggak ngerti. Kan saya udah bilang terbentuknya hukum itu kan tentu kan ada asas-asas hukumnya itu loh. Iya tahu, tapi tidak ada kaitannya dengan gospel. Loh, yang membuat hukum ini kan dari Belanda, Bang. Yang membuat, iya, memang dari Belanda. Kan yang menjajah juga di negara ini orang Belanda. Gimana? Iya. Kan tidak semua orang itu jahat, Bang Zuma. Tidak semua orang itu jahat. Nggak bisa. Iya, memang. Bisa seluruh. Ya seperti orang Arab juga bukan semuanya baik. Misalnya kan ada juga orang-orang yang brengsek misalnya ya. Jadi bukan orang Belanda itu jahat, tidak ada, pasti ada yang baiknya juga. Orang Batak, orang Kristen juga pasti ada yang kayak gitu, Bang Zuma. Jadi tidak di mana-mana. Tapi intinya gitu, hukum yang Tuhan Yesus sempurnakan itu kuncinya, Bang Zuma. Karena tadi saya udah tunjukin. Ada Yesus sempurnakan hukum, kemudian menjadi hilang. Ada. Gak ada jadi hilang itu hukum. Udah usang, masa hukumnya mau dilakukan lagi, Bang Zuma? Gimana? Kenapa bisa dikatakan usang? Ya sekarang Bang Zuma tadilah bilang yang hukum dipenggal itu masa masih dilakukan. Kan udah nggak dilakukan, Bang Zuma. Iya, karena bukan syariat agama yang berlaku di sini. Kalaupun syariat agama belum tentu orang senang melakukannya, Bang Zuma. Ya justru karena kalau syariat agama yang berlaku, orang nggak akan mau melakukan itu karena pasti akan matanya dicungkil, tangan dipotong. Ya mungkin juga. Cuman kan manusia itu kan walaupun tadi kan misalnya udah dipenggal tangannya satu, apakah udah jaminan dia akan bertobat? Enggak juga. Karena itu kan tentang keterikatan dosa. Jadi belum tentu orang dipenggal satu dan ini kan. Makanya diancam oleh Yesus, kan ancamannya jelas. Lebih baik tanganmu dipotong daripada utuh badanmu masuk ke dalam neraka. Nah, orang beriman pasti akan takut melakukan itu. Iya, karena ancamannya jelas neraka, kan gitu. Betul itu. Jadi kalau misalkan Pasul mencuri dan tangan Pasul nggak dipotong, maka berarti Pasul siap masuk neraka itu. Siap. Maksudnya? Iya kan, kalau misalkan nggak dipotong berarti siap masuk neraka seluruh tubuhnya Pasul itu. Iya, kalau tidak bertobat pasti. Tapi kalau bertobat? Kalau bertobat gimana? Ya, bertobatnya dengan cara potong tangannya itu. Enggak. Kalau hukumnya itu yang berlaku, itu yang berlaku. Iya kan. Tapi itu kalau tidak berlaku. Kalau misalkan kita pakai hukum daging nih, artinya ketika Pasul mencuri berarti tangannya harus dipotong daripada seluruh tubuh Pasul nanti masuk neraka gitu. Ya. Kalau nggak dipotong berarti nggak bertobat. Harus dipotong. Kalau tidak dipotong ya bertobat lah. Iya kan, bertobat dengan cara dipotong. Atau misalkan belum tentu dipotong itu belum tentu bertobat. Belum tentu. Ya, tapi intinya kembali hukum itu, Bang Zuma, bukannya kita tidak ada hukum ya di dalam hukum. Kalau dibilang tadi hukum dunia itu memang konotasinya di kita itu kalau dunia itu pengertiannya yang bertentangan dengan hukum dengan hukum Kristus lah, hukum Allah gitu, Bang Zuma. Jadi mungkin tadi ketemu di sana tadi saya perhatikan. Karena kalau kita ngebut dunia itu kita bicara tentang sistem dunia.
Dunia itu kita bicara tentang sistem aturan-aturan, nilai-nilai, standar nilai yang ada di dunia. Karena itu bertolak belakang dengan standar hukum yang dari Tuhan, gitu Bang Zuma. Nah, kalau masalah hukum tadi ya jangan ragu teman-teman, memang Tuhan Yesus datang itu menyempurnakan, gitu. Kalau tadi Abang bilang menyempurnakan kedatangan Islam bukan menyempurnakan, itu mengulangi, beda. Menyempurnakan dengan mengulangi kembali ke masa lalu itu beda. Nah, menyempurnakan saya udah kasih contoh tadi. Misalnya kamu telah, kan Yesus bilang kamu telah mendengar, ya kan? Artinya kamu telah diajarkan hukum ini. Tetapi kan aku katakan begini, berarti dia menyempurnakan hukumnya gitu loh Bang. Jadi tuntutan hukum Kristus itu lebih tinggi karena mengampuni itu. Itu yang paling susah. Nah, kalau janganlah kamu menyangka, jangan Bang Jose menyangka bahwa Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat. Jangan. Betul, menyempurnakan. Tadi dia disempurnakan sama beliau. Jelas penyempurnaannya itu kan. Anda mengatakan menghilangkan dan menghapus itu menyempurnakan. Salah. Ini Bang Zuma. Karena kan Bang Zuma tadi mengutip di ulangan 13:13 ketika memang hukum yang keras itu tuh terjadi, ya kan. Ketika ada orang yang menyesatkan, bunuh, katanya kan begitu. Ya, kan? Itulah yang disempurnakan kemudian Islam. Kalau dulu memang kayak begitu yang berlaku, yang disempurnakan oleh umat Islam itu kembali adalah apabila kamu sudah menyampaikan kebenaran, mereka tidak mau menerimanya, ya sudah, la ikraha fiddin. Berarti tugas kita sudah menyampaikan, tidak ada pemaksaan. Juga ada itu Bang Zuma. Yesus juga katakan begitu, ada ya masalah itu seperti itu. Tapi kan sebelum ke Islam dulu kita ngomong, pada zaman Yesus pun itu udah disempurnakan Bang Zuma. Seperti saya. Apanya yang Yesus sempurnakan? Contoh tentang pernikahan, tentang jual beli. Coba hukum jual beli. Apa jual beli menurut Yesus? Coba. Menurut saya segini, dalam Matius 7 ayat 12, apa yang kamu kehendaki orang perbuat bagimu, perbuatlah demikian bagi orang itu. Itu kan golden rule Bang Zuma. Ini kamu ingin hukum jual beli. Sekarang jual beli. Ya, beli yang saya tanya. Sekarang kita jual beli. Apa? Kamu ingin dapat untung berapa atau kamu ingin jual berapa, samalah. Itu perlakuan ke orang. Sekarang modal Anda 100 misal. Anda mau jual 2.000 misalnya, kalau itu oke, mana teknologi dalilnya? Dan lain sebagainya. Ya kan itu nafasnya Bang. Nafasnya ya dari Matius 7 ayat 12. Itu dalilnya. Nggak nyambung. Kan, nafasnya gini. Kalau 3:23 jadi kembali lagi. Ya kan apapun yang kamu perbuat dengan segenap hatimu seperti Tuhan. Ya kan. Kan itu nafas. Itu semua nilai nafas-nafasnya dari sana Bang Zuma. Kalau hukum-hukum yang sepele gitu, masalah dagang, ya tinggal dikoreksi dengan itu. Bener nggak kamu melakukan dagang itu untungnya sekian, atau kamu nipu orang gitu kan? Kamu mau nggak ditipu? Nggak mau. Kamu ingin nggak dimahalin? Nggak mau kan begitu. Jadi kan nafasnya ada di sana. Jujur, ya kan? Ada, ya kan? Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Jangan ngomong modal saya cuma 100, padahal modalnya 50. Nah, nggak usah ngomong gitu. Ngapain harus bilang modalnya? Itu mah kan namanya saya tanya tentang hukum jual beli. Nggak nyambung itu Bang. Ya itu. Ya sama lah Bang Zuma, kan nafasnya yang mengilhami dia untuk melakukan itu apanya. Kalau masalah itu mah jual beli kek, atau masalah kawin kek, atau masalah apapun ketenaga kerjaan, ya kan? Ya, aturannya mana? Aturan mana? Anda kan cuma berasumsi aja. Bukan. Sementara Yesus mengatakan bahwa akan datang sosok yang mengajarkan segala sesuatu tentang kebenaran, tentang hukum-hukum. Mana hukum-hukum itu? Iya, mana hukum-hukumnya? Mana hukum-hukumnya? Hukum kasih, Bang Zuma. Hukum kasih yang mana? Yang masuk diserahkan ke hukum negara gitu? Bukan, kasih itu gini Bang Zuma. Kan tadi sudah saya bilang di Matius 7:12 itu, apa yang kamu inginkan dari orang, kamu perbuat seperti itu. Kalau kamu ingin dilicikin, ya kamu licikin orang juga, kan begitu. Kalau kamu ingin dirugiin orang, ya kamu rugikan juga orang itu, kan begitu. Nah, itu solusi. Aja, Bang Zuma. Itu solusi. Itu solusi dong. Karena itu kan langsung ke hati, langsung dapat. Jadi kacau dong. Banget, Bang. Kacau dong negara ini kalau gitu, kehidupan ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Betul. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yes. Nah, sekarang kalau misalnya Anda menginginkan orang itu mengambil harta Anda, apakah Anda harus mengambil harta dia dulu? Kalau Anda menginginkan hartanya orang,
Kalau Anda menginginkan hartanya orang, berarti Anda pun harus mengakui bahwa orang itu juga menginginkan harta Anda. Ya, kalau memang begitu silakan aja. Ya kan? Ya, itulah makanya aku bilang kekacauan. Karena tidak ada panduan, tidak ada patokannya. Gimana ceritanya ini? Apa jadinya kayak gini? Sedangkan seluruh hukum Taurat aja terkandung dalam itu, apalagi cuma dagang-dagang. Enggak seperti itu. Jadi saya cuma mau mengatakan gini. Aja. Masalah keadilan itu, Bang. Ada hukumnya, misalnya jangan batu timbangan yang curang, ada juga di Alkitab begitu. Kalau kamu jualan, gunakan takaran yang pas, ya kan? Jangan takaran yang curang, ada juga begitu isi ayatnya, Bang Zuma. Ya jadi kan? Gini, saya katakan tadi bahwa di dalam kitab Mazmur, di dalam kitab Taurat itu tidak ada dikatakan bahwa Taurat adalah sebuah kutukan. Ya, tetapi kemudian di antara surat-surat Paulus itu menegaskan bahwa hukum Taurat dalam kitab oleh Musa berdasarkan atas kewahyuan firman Tuhan kepadanya dipastikan oleh Paulus sebagai kutukan Tuhan kepada umat manusia. Seperti yang tertera dalam Galatia 3 ayat 10. Orangnya yang tadi kan udah kita baca. Orangnya. Jadi bermodalkan ya kalimat yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah kutuk, maka secara cerdik Paulus ini menggunakan nama Abraham untuk menghasut semua pengikutnya agar tidak perlu lagi mematuhi segala perintah dan larangan Tuhan yang tertulis dalam kitab Taurat. Kecuali satu. Ini sudah pernah saya tegaskan, yaitu apa? Perpuluhan. Yang lain sudah digenapin, sudah disempurnakan menurutnya. Tapi faktanya ketika Islam kembali melakukan hal yang sama dengan hukum Taurat, dia katakan Islam kembali ke masa lampau, jahiliyah dan seterusnya. Itu artinya Anda memberikan sinyal bahwa hukum Tuhan itu sudah dihilangkan. Dan yang Anda lakukan sekarang itu tinggal satu, yaitu perpuluhan. Itu aja yang ada di dalam ajaran agama Kristen tentang hukum Tuhan. Nggak ada di dalam ajaran Islam perpuluhan. Kenapa? Kan zaman perjanjian lama itu ada perpuluhan itu. Kenapa nggak dilakukan? Perpuluhan justru inilah salahnya Kristen. Perpuluhan itu hanya pungutan pajak yang dikhususkan kepada Imam Lewi. Kenapa nyambung ke Kristen? Apa hubungannya? Oh, mungkin sama Abang didiskon jadi 2,5% ya, Bang. Biar lebih ringan ya. Itu coba Anda baca. Memang perpuluhan itu untuk siapa? Ayo. Kenapa Kristen masih langgengkan itu? Untuk pekerjaan Tuhan, Bang. Pekerjaan Tuhan itu salah satu. Di mana? Malaikat 10. Nah, apa tulisannya di situ? Nah, kita buka. Silakan. Maleaki itu kitab terakhir dalam perjanjian lama kalau di Oke, itu sudah disempurnakan. Lu baca dulu, Bang. Disempurnakan atau dihilangkan atau gimana? Enggak, maksudnya kan Abang tadi bilang kalau di Kristen Abang bilang dilanggengkan, ya kan? Iya. Apa hubungannya dengan Kristen? Malaikat ini kan untuk hukum Taurat. Kan sudah digenapin. Ya, memang nggak semuanya, Bang. Ada yang melakukan, ada yang enggak, Bang. Nah, itu dia makanya aku bilang hanya tinggal satu dari perjanjian Taurat itu diambil oleh orang Kristen, yaitu perpuluhan. Ya, di Islam juga diambil. Perpuluhan. Waduh, HP saya habis ini. Ya, Pak Jose, nggak jadi dong kita besok aja ya. Sorry, ini lowbat banget HP. Ya besok aja nggak apa-apa, Pak Jose, besok aja. Ya, Oke, mohon maaf kalau ada salah-salah teman-teman. Selamat melanjutkan ibadah puasanya. Tapi temanya yang sama ya seperti yang dibahas sama Bang Zuma ini ya, Pak Jose. Kan memang di awal kan saya. Memang masih ada Bu kira-kira yang berhubungan dengan hukum? Oh enggak, saya banyak yang saya sanggah dari pernyataan Bapak tadi. Berdasarkan dalil Bapak sendiri. Bukan cuma tentang perkawinan. Enggak, Bapak kan bilang sedikit tadi, Bapak bilang kan Yesus menyempurnakan, tapi kan Yesus bilang masih banyak yang ingin aku sampaikan kepadamu, kalian tidak sanggup menanggungnya, akan ada roh kebenaran. Artinya kan enggak sempurna penyampaian Yesus. Kata Bapak kan Yesus sudah menyempurnakan hukum. Terus kalau tadi itu saya sudah sampaikan ke Demian. Oh iya udah ya. Terus satu lagi nih, kata Pak Jose kan Yesus itu terkutuklah orang yang tidak melaksanakan hukum Taurat secara sempurna. Berarti benar-benar lah kata orang Yahudi itu Yesus itu benar-benar terkutuk melakukan kesalahan, karena kan
Yesus benar-benar tidak melakukan hukum Taurat dengan sempurna loh. Ada orang yang harus dirajam, dia nggak ngerajam. Terus dia menyuruh orang lain membenci orang tuanya. Sementara di dalam hukum Taurat, orang tua itu kalau seandainya ini dalam Lukas 14:26 itu dia menyuruh kalau pengikutnya benci sama orang tuanya. Sementara kan di dalam 10 hukum Taurat tidak boleh jahat sama orang tua kan. Bahkan kalau seandainya kita sama orang tua itu salah pahamnya, Bu. dibunuh. Itu salah paham gini, saya bisa jelaskan begini, Bu. Dalam hukum Taurat itu kan ada wajib melakukan perpuluhan seperti itu tadi ya. Nah, gara-gara melakukan hukum Taurat, seseorang itu mengabaikan ibunya misalnya. Nah, itu Yesus hukum begitu orang itu. Tapi Yesus justru menyuruh kalau yang ingin ikut aku bencilah ke orang tuanya. Nah, makanya ibu tuh ada lihat situasi itu. Artinya menyempurnakan dengan meniadakan, terus dengan membenci kan. Tuhan suruh patuhilah orang tuamu, jangan mengutuk. Bahkan kalau mengutuk orang tua itu wajib dibunuh. Yesus sendiri mengatakan gitu loh kepada orang Yahudi. Nah, ibu yang salah pahamnya itu, Bu. Sedangkan gini, Bu. Ya. Coba baca deh di ini Lukas, saya udah tahu. Saya udah tahu kan itu Alkitab saya tahu. Nah, sedangkan orang yang melalaikan hak kewajibannya untuk merawat orang tuanya, gara-gara melakukan hukum Taurat, Yesus kecam, ya kan? Artinya apa? Ya, tapi justru Yesus menyuruh orang lain untuk membenci orang tuanya, gimana dong? Nah, membenci orang tua itu seperti apa kasusnya, Ibu? Enggak, Bapak Ibu baca dulu di dalam 14:26 itu. Barang siapa yang tidak membenci orang tuanya, keluarganya, bukan, dia mengatakan barang siapa yang tidak membenci orang tuanya lebih daripada aku. Membenci loh, Pak. Enggak disuruh membenci loh. Mengutuk orang tua aja hukumnya harus dibunuh. Dan Yesus katanya. Mana ada, Ibu? Coba tunjukin ayatnya, Ibu. Mengutuk orang tuanya. Maksudnya kayak gimana sih, Ibu? Mengutuk orang tua di dalam Matius 15:34, Pak. Coba Bapak lihat. Coba Matius, kita buka ya, Bu ya. 15:34. Ya, silakan. Kita mah langsung aja. Itu harus dibunuh loh, Pak. Orang yang mengutuk orang tuanya itu harus dibunuh menurut Yesus, dan itu adalah hukum Taurat. Matius 15:34 itu berapa? 3-4. Matius 15 ayat 3-4. Oh, 3-4. Ini. Nah, ini kan, tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormati ayahmu dan ibumu, ya kan? Ya. Siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati, benar kan? Tuh, benar, Pak. Jadi kan, sedangkan mengutuk orang tua saja harus dihukum mati loh. Kok tiba-tiba Yesus malah menyuruh membenci orang tuanya? Dengar dulu sambungannya, Ibu, biar jangan terlalu jauh dulu. Ayat 5, tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Nah, ini yang saya bilang tadi. Salah. Iya, benar salah, Pak. Kalau gini, Pak. Saya paham, maksudnya gini, kalau gara-gara sok-sokan ingin agama tapi orang tua ditelantarkan, orang Islam juga gitu nggak boleh, Pak. Nah, Yesus yang bilang kayak begitu. Orang lain. Iya, tapi kenapa justru Yesus menyuruh membenci orang tua ketika sama pengikutnya? Bahkan Yesus sendiri akhirnya menyalahi kata-katanya kalau dia adalah Tuhan dari awal. Bahkan dia katakan nih di dalam Lukas 14:26, barang siapa yang tidak membenci tuanya. Jadi Pak gini Pak, kenapa orang Yahudi mengatakan Yesus itu memang benar-benar terkutuk dan dia di dalam Gitin 5:4 dia dibakar di neraka karena dia memenuhi nubuatan ulangan itu, karena dia mengajak orang lain membenci orang tuanya, satu. Yang kedua, dia tidak melakukan hukum Taurat, kata Bapak dia menyempurnakan. Tapi dia justru tidak melakukan hukum Taurat sesuai dengan seharusnya. Makanya orang Yahudi menguji dia, nih ada orang yang berzina. Tapi dia nggak merajam, menyempurnakan dengan menjalani, menggenapi atau melaksanakan hukum itu untuk orang yang berdosa gitu kan. Loh, iya, gini. Tapi dia nggak menjalankan hari semua, Sabat Pak. Atau apapun telah diperkosa, dalam arti harusnya bukan begitu, tetapi dibikin aturan yang macam makanya Yesus meluruskan. Jadi Ibu kalau diberatin oleh mereka, bukan berarti awalnya itu tidak boleh begitu, tidak boleh. Itu dari mereka bikin aturan itu. Makanya Yesus ketika katakan, aku adalah Tuhan atas hari Sabat. Kalau masa orang tua ini contohnya gini, Bu, ya contohnya ini contoh banyak para murtadin contohnya, Bu. Seorang anak ya, seorang pemuda atau siapapun dia ingin mengikuti Yesus, ya kan? Dia kan sama orang tuanya disuruh milih kan. Lu mau ikut Yesus atau Pak, orang itu dibenci, Pak. Itu dibenci, Pak. Bukan membenci, tapi Yesus suruh membenci, Pak. Kalau murtadin itu kan dibenci keluarganya. Kalau Yesus
kan suruh membenci, Pak. Masa harus membenci orang tua sih, Pak? Ibu, ada nggak orang Kristen yang membenci orang tuanya setelah menjadi Kristen? Saya tanya sama Ibu. Loh, masalahnya ada, kan? Yesus perintahkan itu bukan masalah orang Kristen atau enggaknya. Ya, Yesus perintahkan membenci orang tua. Bukan, saya kenal banyak. Coba saya memang bacanya seperti. Enggak, saya maunya Bapak buka membenci. Jikalau seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci, bukan tidak dibenci, Pak. Kalau yang Bapak ceritakan murtadin itu kan dibenci keluarganya. Kalau ini orang yang keluar dari agama itu yang membenci. Siapa yang mau ikut Yesus itu harus membenci, Pak. Ini membenci loh, Pak. Maksudnya itu Bapak paham nggak sih? Masa harus ditafsir lagi kata membenci ini? Jadi kalau ingin ikut Yesus silahkan membenci orang tuamu. Ya harus ditafsir dong, ini kata-katanya membenci. Betul, harus ditafsir dong. Masa Ibu tafsirkan? Jikalau seseorang datang. Begitu aja. Oke, kita baca ayatnya. Oke, ditafsir nggak apa-apa. Oke, kita baca ya. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, nah ia tidak dapat menjadi muridku. Artinya pengikut Yesus itu membenci bapak dan ibunya dan harus mengikuti Yesus. Sementara Bapak tahu Yesus sendiri mengatakan mengutuk orang tua saja harus dihukum mati loh hukumnya. Yesus suruh membenci, bukan cuma mengutuk, suruh benci orang tuanya. Jadi pantas orang Yahudi mengatakan Yesus itu benar-benar adalah nabi palsu. Kenapa? Kalau menurut orang Yahudi ya, kalau menurut orang Islam itu ya, Pak, ya, kami menghormati dan udah jelas karena Yahudi memang membunuh Yesus, Ibu nggak usah ragukan itu. Saya ingin saya jelaskan membenci di sini seperti kan apa. Tadi sudah bilang Yesus itu kan? memberikan orang tua sering memberi pilihan, ya kan? Kamu mau ikut Yesus atau ikut saya? Kan orang tua pasti begitu. Nah, dalam arti membenci artinya dia memilih Yesus, tapi bukan arti dia benci pada orang tuanya. Buktinya apa? Emang ada orang Kristen yang orang Yesus suruh membenci kok. Ya kan harus ditafsirkan. Ibu kalau telan begitu aja membenci itu seperti apa contohnya? Kalau Bapak suruh tanya kepada saya, Ibu lihat Alisa Subandono tuh. Pertanyaan Bapak. Tunggu. Pertanyaan Bapak tadi. Alisa Subandono, misalnya dia tidak diakui misalnya, tapi akhirnya dia apa dekat kepada orang tuanya, dia rangkul. Sama kan, semua orang murtadin begitu. Enggak ada yang dia tidak membenci dalam arti mematuhi perintah Yesus. Berarti dia tidak mematuhi perintah Yesus. Orang Yesus suruh membenci. Nah, gini kata Bapak tadi. Kalau seandainya yang nggak pahami. Kalau membenci Ibu telan begitu, memang tulisannya begitu, tapi bukan artinya begitu, Bu. Nah, jadi begini Pak Jose ya. Gini kalau Pak Ibu Jose. ingin menekan seperti itu ya nggak fair. Oke, saya nggak mau maksa, saya nggak mau maksa. Bukan begitu maksudnya. Kalau Ibu memaksa begitu, ya udah selama ini ada contohnya nggak gitu. Saya tanya ke Ibu. Oke, kalau Bapak bertanya, makanya saya jawab. Kan Bapak bilang selama ini ada nggak contohnya orang Kristen yang seperti itu? Jangankan mengikuti perintah Yesus yang ini, hukum congkel mata, hukum potong tangan, orang Kristen nggak mengikuti kok. Jangankan itu. Yesus melakukan apa? Nggak dilakukan di zaman Yesus ada nggak yang mencongkel mata itu? Saya tanya tadi ke Bang Zuma, ada nggak di zaman Yesus? Yesus bilang congkel mata, ada nggak di zaman itu yang mencongkel mata? Kan nggak ada, Bu Rifa. Itu kan kiasan, Bu. Ya karena nggak mau mengikuti Yesus. Karena nggak mau mengikuti Yesus. Lagi pula kalau murid Yesus mengikuti Yesus, memang dia berlakukan salah. Kalau yang murid Yesus kan tidak melakukan kesalahan, ngapain dia congkel, Pak? Kalau matanya nggak berzina, ngapain dia congkel? Kalau dia berzina, kemudian dia nggak mencongkel, berarti dia tidak mengikuti Yesus. Orang ngelihat perempuan dan menginginkan di dalam hati aja udah berzina loh, Pak. Betul, nah itu benar Ibu, benar itu benar. Ya dong. Cuma jadi percuma ya buat apa Yesus ngomong-ngomong gitu? Kalau bukan percuma. Iya, jadi buat apa Yesus ngomong kayak gini? Buat apa Yesus ngomong kayak gini tuh untuk apa gitu loh? Ya buat menekankan bahwa kesucian dalamnya itu gimana sangat penting. Buat apa Yesus? Kesucian hidup itu sangat penting. Itu maksudnya dia menekankan hal-hal itu. Emang tadi membenci orang tua. Jadi gini. Jadi Bapak nih diukur antara Anda pilih keselamatan ikut Yesus atau Anda tetap dengan orang tua walaupun Anda nanti tidak selamat seperti itu. Tapi justru ketika orang murtadin kebanyakan ikut Yesus, nanti akhirnya dia akan baik ke keluarganya, syukur-syukur bisa membawa mereka kepada Yesus juga, begitu Bu. Tapi kalau saya melihat sih ya, itu kalau kan saya melihatnya memang yang tidak lihat. Yesus itu memang tidak pernah mengajarkan memberikan contoh untuk bagaimana mengasihi ibu. Itu fakta. Salah itu, Bang. Karena pada ketika disalib pun, iya Bang, dia pernah ngusir ibunya kok, Bang. Ya enggak, Bang? Di dalam Lukas 2 ayat 41 sampai ayat 51 coba. Kita lihat di akhir kehidupan Yesus ketika Yesus hendak disalibkan, Yesus bilang apa kepada Yohanes? Yohanes, ini ibumu, terima dia menjadi ibumu. Kan begitu. Kepada Maria juga bilang, Ibu, ini anakmu. Berarti dia nitipin loh. Loh, bukan Ibu kalau salah paham terhadap Yesus, Ibu pasti akan ada sesuatu yang keliru gitu loh, Bu. Karena Yesus tidak pernah salah.
Jadi kalau ibu masih menganggap dia salah, pasti ibu yang salah gitu loh. Berarti ibunya salah, kalau Yesusnya nggak pernah salah gitu. Iya, Yesus nggak pernah salah. Ibunya yang salah berarti. Apakah kalau membuat ibu itu cemas itu bukan sebuah perbuatan yang tercela gitu? Yesus kan membuat ibu yang cemas. Ibu Anda pun cemas mungkin terhadap Anda berjuang, ya kan? Pasti ada kecemasan seorang ibu. Saya bukan Tuhan, beda dengan Yesus yang adalah Tuhan membuat orang tuanya cemas. Ya pastilah seorang ibu cemas ke anaknya. Gimana sih, Bang? Iya cemas karena ulahnya anaknya ini yang bandel, yang kurang ajar. Bandel, dia memperjuangkan apa yang menurutnya benar. Ya kan kadang orang tidak mengerti apa yang dipikirkan. Ya justru itu makanya aku bilang Yesus itu kurang kerjaan. Ngerti, Bang, dengan dia apa kan yang Tuhan. Kita kerjakan. Dia kan Tuhan, ngapain coba dia jadikan korban seorang wanita? Ngapa dia ujuk-ujuk aja dari langit terjun dalam keadaan dewasa? Kenapa harus nyusahin orang? Coba Anda baca Lukas, ya, kan Lukas 2 ayat 41 sampai 51. Ini bukan pikiran. Kan kita dikatakan harus mengasihi Tuhan dengan akal pikiran. Bukan, masalahnya itu sudah terjadi, Bang Zuma. Ya karena itulah terjadi, Abang Zuma bisa protes, jangan begini nanti ya Tuhan gitu. Kalau udah terjadi ya, justru sudah, karena ini karena sudah terjadi inilah makanya kita jadikan sebagai contoh. Ini contoh yang tidak baik. Bukan. Coba Anda baca Lukas 2 ayat 41 sampai 51. Bukan tidak paham. Karena saya tidak mengimani ini, saya tidak percaya. Ya, iya, karena saya mengolahnya dengan akal. Beda dengan Anda yang hanya mengimani saja, benar tidak yang penting imani. Kalau ada yang salah, asumsikan, cari alasan pembenaran. Kan baca, yang Anda lakukan dari tadi itu. Bukan, coba dulu baca dulu yang Lukas nih, udah saya. Ya silakan, ya. Silakan Anda baca. Lukas 2 sampai ayat dari 41 sampai ayat 51. Oke. Yesus pada umur 12 tahun dalam Bait Allah, ya kan? Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Ya. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam Bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Ya, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Nah, tetapi mereka tidak mengerti. Nah, tuh kan. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Nah, lalu 51, lalu pulang. Ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya kan? Itu Bang. Nah, lihat aja contoh yang dia berikan. Dia perlihatkan Yesus. Jadi kuncinya ayat 50 itu mereka nggak ngerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena kan Yesus itu memenuhi panggilannya sendiri. Maria dan Yusuf adalah perantara. Lahir dari keluarga mereka, ya kan? Tetapi jadi karena dia Tuhan gitu, jadi dia seenaknya aja gitu memperlakukan orang tuanya. Bukan begitu Bang Zuma. Saya kan Tuhan. Terus contoh apa yang dia ingin perlihatkan ini? Kalau dia manusia, contoh apa yang dia perlihatkan kepada manusia? Contohnya gini Bang Zuma, ya. Ini sebelum ke Yesus ya. Ada kalau di Kristen kan ada anak-anak yang ingin jadi pastor gitu ya Bang Zuma ya. Itu kan meninggalkan keluarganya Bang Zuma. Orang tuanya mungkin nggak mengerti. Tapi saya itu dipanggil Tuhan, Ibu. Saya itu dipilih begini-begini untuk melayani Tuhan. Akhirnya orang tuanya itu izin. Kan? Ini tidak izin ini. Anda kan baca sendiri dalilnya. Sampai orang tuanya cari kemana-mana. Ya itu karena dia kan sebetulnya ayatnya kenapa? Karena dia kan harus ada di rumah bapaknya. Jadi bapaknya itu siapa? Iya, sebagai orang yang baik harusnya dia laporkan ke ibunya. Usianya sudah 12 tahun. Ya itulah Bang, Abang nggak mengerti ketuhanannya Yesus, nggak mungkin dicampuri. Bukan nggak mengerti, Anda memang harus mati-matian membela Yesus. Bukan, orang tuanya aja nggak mengerti, apalagi Abang, gitu loh. Orang tuanya nggak ngerti. Nah, terus yang ngerti Anda?
Ya sekarang kita baca jadi ngerti. Jadi ini justru yang saya tanyakan kepada Anda. Anda kan berasumsi. Bukan asumsi. Lihat, itu kan dikatakan, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Karena mereka tidak menemukan dia. Ini perbuatan apa yang dilakukan Yesus ini, nyusahin orang tua? Coba, Tuhan apaan itu yang kayak gitu? Anda tertawa kan? Bukan. Terus abang apa? Tuduhan abang yang saya bikin ketawa nyusahin orang tua. Loh, ya kalau ini buktinya memang, dia cari kemana-mana. Ya ketika usia berumur 12 tahun. Ya memang Yesus diasuh juga nyusahin orang tua kok. Yesus diasuh, dikasih makan. Itu kan nyusahin orang tua. Nah itu dia makanya. Tapi ya, akhlaknya ini loh yang dipertontonkan di Lukas 2 ayat 41 ini loh. Makanya, bahkan kalau kita mau berpikir negatif, ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Artinya ibunya itu mengingat semua hal dia mencari pada saat dia dicemas. Ya itu iman Anda. Karena Anda ingin menuhankan Yesus itu. Ibunya ini bertanya, ini siapa sebenarnya orang ini tuh gitu Bang Zuma? Oh enggak, itu asumsi. Itu justru bukan itu yang asumsi. Emang betul ketika mana dalilnya? Ya gitu. Mana dalilnya? Kalau Anda mengatakan Yesus itu, kalau Yesus itu adalah jelmaan Bapa yang datang dalam rupa manusia, menurut Maria siapa Yesus itu? Kalau Anda mengatakan yang lebih tahu tentang Yesus itu ibunya, tapi mana pernyataan Yesus dibandingkan pernyataan Paulus? Ayo, enggak ada yang lebih tahu tentang Yesus, Paulus atau mamanya? Kalau secara teologis mungkin Paulus lebih tahu, ya kan? Karena dari mana ke mana? Ya karena kan Paulus lebih ngerti hukum Taurat. Tetapi apa hubungannya? Ini hanya lucu loh. Lucunya gimana, Bang? Ini hanya lucu ya. Yesus nggak minta izin ke ibunya, sehingga ibunya nyari. Gitu. Karena Yesus bilang apa? Kan aku di rumah Bapakku, lu ngapain nyari saya? Saya di rumah Bapakku. Ya iya makanya. Yesus nggak izin sama ibunya gitu loh. Ya, memang nggak izin, orang dia bapaknya adalah Allah Bapa. Ya udah nggak izin. Ya udah itu cuma doang sih. Jujur. Makanya dicari. Iya Bro Jose. Iya Bro Jose. Jujur nggak izin sama ibunya. Emang nggak izin doang sih orang. Dia bilang, karena Yesus jawab, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Sejak Yesus kecil aja dia udah tahu Yesus itu anak Allah. Iya Pak. Iya. Buktinya dia dicari kemana-mana. Betul. Memang ibunya aja nggak ngerti, tapi mereka tidak mengerti. itu perkataan Yesus itu nyakitin hati orang tua loh itu. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Nah itu kan sebetulnya mestinya kalau anak soleh tanya. Makanya dia katakan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dendam sebenarnya ibunya ini. Jangan, bukan gitu. Justru gimana Bang? Mestinya kalau anak baik dia harus izin dulu dong. Kalau anak justru baik itu gitu. Bang, makanya kan perkataan itu jelas. Aku kan di rumah Bapakku, ngapain dicari? Kan Bang Jose ini mengatakan ibunya Yesus ini bodoh. Udah ditahu dia di rumah Bapak masih jadi dicari. Terus apa yang Anda ingin katakan? Bukan bodoh, kan belum dikasih tahu Bang Zuma. Ya justru berarti Yesus salah. Yesus salah. Kenapa dia bertanya begitu? Mengapa kamu mencari aku? Berarti ibunya enggak tahu. Jadi gini Bang, kalau ada perumpamaan gini ya Bang, ada contoh misalnya ada seekor kucing lah misalnya kan sering di rumah Abang gitu kan, tiba-tiba dia ada di istana. Lalu Abang tanya, ngapain lucing di sini? Loh ini kan rumah gua. Kan sebetulnya poin itu yang harusnya menarik, bukan masalah dia tidak sopan, dia masalah begini-begitu, tidak. Harusnya lihat poin besarnya, gambar besarnya. Bang Jose ambil sorry Bang, pesan utamanya, sorry. Jangan ditanya kenapa begini, kenapa begitu, tapi kenapa Yesus ada di sananya, itu yang harus dipertanyakan. Masalah-masalah. Bro Jose ambil poinnya di rumah bapaknya. Kami ambil poinnya tidak izin. Nah, dan ada aku juga kan gitu, Bro. Betul. Iya, udah ketemu nih barang. Benar. Sebagai Tuhan, apa sih susahnya dia tidak meninggalkan rumah bapaknya? Itu kan dia kan Tuhan, daripada dia nyakitin hati ibu. Sederhana sih sebenarnya. Seandainya Yesus minta izin pun, dengar, seandainya pun Yesus minta izin kepada Maria pun gak akan ngerti waktu itu. Apa sus masa? Udah ya gak akan ngerti lah. Ya gak ngerti. Buktinya mau ke rumah buktinya di sini Yesus mengatakan, mengapa kau mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?
Apanya yang tidak mengerti menurut Anda? Yesus ini sudah tahu bahwa ibunya ngerti. Maksudnya Bro Jose itu ilmu pengetahuan agama ibunya masih kurang. Bukan masalah agamanya, tentang diri Yesus itu sendiri yang nggak dipahami oleh ibunya. Iya, ya ibunya sendiri nggak ngerti anaknya, apalagi kita orang ini. Apalagi kalian. Iya, ibunya yang melahirkan aja nggak pernah berpikir kalau dia Tuhan. Kalian kok yang tahu? Makanya saya bilang tadi. Kalian kok bisa tahu? Contoh tadi itu kan, Anda meributkan hal yang kecil-kecilnya itu, tapi tujuan akhirnya yang besarnya, Abang jadi nggak menarik perhatian Abang ketika Yesus kata aku harus di rumah Bapak. Nggak bisa begitu Bro. Dari yang kecil dulu, kalau yang kecil udah error, pasti yang ujung-ujungnya juga error. Iyalah, nggak apa-apa. Itu kan nggak Pak. Ya nggak apa-apa. Iya sih, kan masing-masing lebih ada pendapat, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Makanya saya ingin tambahkan kalau hanya sekedar itu, Abang nggak sampai kepada akhirnya gitu loh. Karena akhirannya itu yang Abang menentukan bahwa dia ada di rumah Bapak itu. Jadi bukan waktu Yesus sudah dewasa aja, makanya itu dari kecil dia udah bilang sadar akan panggilannya, saya harus ada di rumah Bapakku. Makanya ketika sudah besar pun Yesus katakan, mengapa kalian jadikan rumah Bapakku jadi tempat dagang, jualan, kan begitu. Itu kan lihat. Kalau berarti ibunya bodoh. Kira-kira Bro Jose, menurut Bro Jose, Yesus di rumah bapaknya ngapain, Pak? Ya di rumah bapaknya ya gimana sih, Bang? Kalau orang di rumah bapaknya gimana? Sujud, menyembah kepada Tuhan. Bersekutu dengan Tuhannya, ya kan, dekat dengan bapaknya. Jadi Yesus menyembah Tuhan. Yesus. Tapi kenapa Yesus menyembah Tuhan? Dia Tuhan. Kan anak Allah dia, Bang. Yesus kan anak Allah. Jangan sampai terjadi kayak kemarin nih, Tuhan satu menyembah Tuhan dua nih. Yesus tidak pernah mengajarkan itu loh. Loh, sejak usia 12 Yesus bilang loh, saya tuh anak Allah. Dia sejak usia 12 tahun tuh, Bang. Ya itu tadi. Di mana? Di mana dia katakan itu? Aku harus berada di rumah Bapakku. Terus? Nah, terus gimana itu artinya? Berarti Yesus itu mana dia katakan bahwa dia anak Allah? Akan di rumah Bapakku katanya tadi. Nah, terus kalau Kristen manggil Bapakku, berarti Kristen juga anak Allah? Ya iya. Oh, ya udah. Berarti bukan cuma Yesus yang Tuhan, kalian juga kan? Ya kita juga bagian dari Tuhan juga kan kalau di Alkitab. Ya udah, ngaku aja lah kalian juga Tuhan. Ngapain diplesetin lagi? Memang betul, kan Yesus juga bilang. Kan kalian juga Tuhan, Kristen. Kalian itu Tuhan. Kan ada dikatakan oleh Yesus seperti itu. Oh, iya, baik. Ya, belum tahu ayatnya, mau ditunjukin? Mau ditunjukin ayatnya? Nah, nanti saya cari sebentar ya. Ayat seperti apa, Bro Jose? Kayak gini, Yesus katakan kan Taurat dia menunjukkan bahwa Bang Jose ini Tuhan juga. Iya, ada ayat itu. Nanti saya tunjukin ya. Sok, ketemu. Itu pergi ke rumah bapakmu dan pergi ke rumah bapakku begitu. Bareng-bareng ke rumah bapak gitu ya. Itu ya ayat itu ya. Enggak, Kristen mengaku Tuhan juga. Intinya di situ. Oh. Jadi setiap Kristen itu Tuhan, sama seperti Yesus. Tinggal tunggu aja hewan-hewan lain untuk nyembah mereka ini. Enggak, Bro Jose tadi mengatakan itu bagian dari Tuhan. Tapi bagian dari Tuhan gimana ya? Enggak, dia ngaku Tuhan juga, Bang. Barusan. Ini ayatnya saya share ya, teman-teman ya. Bukan saya ngaku Tuhan, Yesus yang bilang. Karena jalan Tuhan enggak pada paham. Ini. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Nah, ayatnya mau tahu, kita klik ya. Nih, ada kliknya dulu. Nih, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Itu dalam Mazmur. Berarti kalian juga sama seperti Yesus. Kita keturunan ilahi, semuanya manusia itu. Mantap. Ya mantap. Keturunan ilahi. Ya ini kan ada ayatnya ini kan tuh. Ada KTP-nya nggak? Iya enggak. Loh, KTP kita gini Bang, kita itu kan membership kita itu Roh Kudus, Bang. Secara paham kalian. Ya, jadi yang menyatakan kita KTP-nya adalah anak-anak Allah sebagai kerajaan surgawi itu ada Roh Kudus di dalam diri kita. Maksudnya anak Allah di sini maksudnya anak Allah di sini anak biologis apa anak? Bukan biologis. Anak angkat apa anak turunan apa anak apa? Anak tiri. Anak angkat apa? Adopsi, Bang. Miripnya adopsi. Anak adopsi. Oh, miripnya jadi anak. Kita diangkat menjadi anaknya. Iya. Berarti anak adopsi. Saya nggak ngomong tanpa ayat. Ini kan ada ayatnya. Iya, enggak apa-apa. Iya, apa-apa.
Tetapi semua Lagian orang juga ayatnya kita nggak pernah nganggap firman Tuhan diberinya juga kok. kuasa menjadi anak-anak Allah, ya kan? Iya. Kan saya mau belajar ini Bang Juma. Ya, nanti lain kali kita belajar lagi. Saya udah lowbat ini HP-nya, udah 1%. Oke. Jadi disimpulkan ya gitu ya, Bro Jose, anak Allah. Artinya anak adopsi ya. Anak adopsi. Mirip adopsi ya Bang. Bukannya saya bilang jadi anak adopsi, mirip karena kan kita diangkat. Karena kan kita kembali ke dalam tadi Bu Risma katakan, kamu kan harus membenci orang tua tadi katanya begitu. Nah, sebetulnya bukan benci dalam arti gitu, kamu harus meninggalkan gitu. Kalau memang kamu dipaksa adopsi. Oke. Gitu dulu. Oke, makasih. Ya, makasih kedatangannya Bro Jose ya. Sorry. Sama-sama. Mohon maaf segala kekurangan gitu. Saya yang minta maaf. Udah ngoceh banyak. Iya. Bang Andi boleh nanya ya? Enggak apa-apa. Orangnya udah mau istirahat, Bang. Bang Ali boleh nanya ya? Enggak, sama Bang Ali nih. Kalau anak adopsi itu kan nanya pakai surat dari ini ya, dari pengadilan ya? Enggak, dia tadi mengatakan mirip, kurang lebih sama. Jadi nggak usah terlalu ditekan kayak pakai surat, Bang. Nggak nanya aja. Itu anak adopsi itu kan biasanya keluar dari pengadilan itu suratnya. Dia berbeda dengan yang kita angkat anak di sini ya. Gitu harus pakai akte pengadilan supaya nggak dituntut lagi kepada tidak melanggar hukum. Kalau ini kan enggak. Kita juga bijak lah. Jangan terlalu menjauh-jauh gitu. Ya. Oke. Ya, jadi anak-anak Tuhan itu adalah kumpulan manusia yang tidak bersunat, anak-anak Tuhan. Sekarang saya mau bertanya ke Bang Juma untuk menyimpulkan bahwa perbedaan pemahaman akidah Kristen disimpulkan dari tadi itu, mulai dari hukum, katanya hukum dunia, ada yang mengatakan hukum dunia nggak bisa lagi dilakukan, hukum daging. Terus di Kristen itu nggak bisa diaplikasikan dengan kehidupan manusia sekarang, harus disinkronkan dengan KUHP. Dan bagaimana dengan Islam itu sendiri, Bang Juma? Silakan diterangkan. Kalau di dalam ajaran agama Islam kan jelas bahwa ketika tadi dikatakan oleh Bang Jose, ya Tuhan itu tidak mengajarkan sebuah hukum endingnya di Bani Israel, tetapi akan datang sosok yang akan mengajarkan segala hukum-hukum. Nah, makanya ketika kita sandingkan dengan ajaran Kristen, mereka mengakui Kristen tidak memiliki hukum daging, hukum dunia. Meski nyata di dalam pengajarannya, Yesus konon berkata, jika matamu merusak, maka cungkil. Jika tanganmu merusak, maka potong. Itu jelas, tapi katanya tidak dipakai lagi itu, yang kayak gitu-gitu. Artinya bahwa menurut dia kiasan tadi itu. Ya, itu kiasan katanya. Padahal kalau kita mau secara menyeluruh ya, secara global melihat, sebenarnya yang seperti yang saya katakan tadi, di dalam kitab Mazmur, kitab Taurat, bahkan Injil itu sendiri, itu tidak ada satu kata pun yang mengajarkan bahwa hukum Taurat itu adalah sebuah kutukan. Muaranya di sini sebenarnya. Intinya di sini, dasarnya di sini, fondasinya di sini. Tuduhan bahwa hukum Tuhan yang disebut dengan hukum Taurat, yang kemudian disusun oleh Musa, itu dijadikan sebagai kutukan. Nah, itu endingnya di situ. Iya, Galatia 3 ayat 10 itu, di situ endingnya. Sehingga setelah hukum Tuhan ini, ya, hukum Tuhan ini dimatikan, maka muncul aturan-aturan yang tadi itu yang diasumsikan. Nah, bermodalkan sebaris kalimat yang ada di dalam Galatia 3 ayat 10, Galatia 3 ayat 13. Kemudian pendiri Kristen secara cerdik menggunakan nama Nabi Ibrahim atau Abraham. Untuk apa? Untuk menghasut semua pengikutnya, ya, pendiri Kristen ini agar tidak perlu lagi mematuhi segala perintah dan larangan Tuhan yang tertulis dalam kitab Taurat. Kecuali satu, yang tadi saya katakan, perpuluhan. Yang lainnya sudah dikatakan digenapin, disempurnakan. Padahal pada realitanya dihilangkan, tidak dipakai lagi. Itu yang terjadi kemudian. Jadi muncul keanehan. Perintah dan larangan Tuhan yang mereka anggap memberatkan, itu dicampakkan begitu saja.
Sementara yang menguntungkan mati-matian mereka pertahankan. Perpuluhan loh. Udah ribuan tahun perbulan itu. Masih dilanggengkan. Padahal itu adalah perintah Allah yang dikhususkan untuk Imam Lewi. Bukan untuk non-Yahudi. Cuman suku Lewi aja itu yang menerima perpuluhan. Tapi masih dilanggengkan. Yang lain dihapus menjadi hukum rohani. Sunat jadi sunat rohani dan seterusnya. Nah, untuk melegalkan hukum-hukum mereka inilah kemudian mereka ini merekayasa sebuah perjanjian baru yang saya katakan tadi antara Tuhan dengan manusia yang tidak pernah ada, yang tidak pernah diajarkan. Itulah yang kemudian mereka sebut dengan perjanjian baru. Lalu kemudian kitabnya Bani Israel yang tersusun dengan baik secara hukum-hukum yang diajarkan buat mereka itu disebut dengan perjanjian lama. Untuk apa? Untuk menjadikan bahwa perjanjian lama itu dibatalkan dengan adanya perjanjian Tuhan yang mereka sebut dengan perjanjian baru. Ini, nah, Efesus 2:15. Ya, padahal kalau mereka mau jujur, Bang, di dalam Yohanes 7 ayat 49, tetapi orang yang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Tidak mengenal saja terkutuk, apalagi tidak menjalankan. Jadi kutukan penulis kitab Yohanes ini itu kelihatan sekali sesuai dengan pernyataan Yesus yang dicatat di dalam karangan pengarang Matius, dalam Matius 5 ayat 17 ayat 18. Jangan kamu menyangka, aku datang meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, tidak satu titik pun ditiadakan, meski yang paling terkecil. Sebelum semua itu terjadi. Apa semua itu terjadi? Ya mereka katakan sebelum Yesus disalib, sebelum Yesus bangkit. Padahal tidak nyambungnya ke situ. Nyambungnya itu adalah sebelum langit ini runtuh, bumi ini lenyap. Itu nyata ternyata itu. Jadi dipelesetin semua. Masih ada. Masih ada sekarang. Masih ada. Nah, itulah makanya saya katakan, Bang, bahwa ketika mereka mengatakan kami ini adalah anak-anak Tuhan, kami ini adalah anak Allah, dan seterusnya. Ya, anak sumpah serapah maksudnya. Itu mereka tidak sadar bahwa yang mereka legalkan ini sekarang adalah ajaran di luar daripada ajaran nabi-nabi. Makanya saya katakan, di mana di dalam hukum Taurat, di mana di dalam kitab Mazmur yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan. Di mana? Kok bisa-bisanya? Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Kok bisa-bisanya gitu loh. Alasannya sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia. Padahal di dalam Ulangan itu tidak begitu. Dalam Kejadian itu tidak seperti itu. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Artinya dia ingin begini. Kalau kamu masih mau melakukan hukum Taurat, tetapi kamu tidak sanggup melakukan semuanya, maka gugur semuanya. Harus semuanya dilakukan. Padahal seluruh nabi datang mengajarkan untuk bertaubat ketika melakukan perbuatan salah. Misalnya, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mengingini milik orang lain. Milik saudaramu, jangan ingin. Ini 2 poin ini dilakukan, tapi 1 ini dilanggar. Menurut Paulus, semuanya gugur. Padahal tidak. Hukum kaidahnya jelas. Bertaubat. Anda berzina, tobat dari zina. Anda mencuri, tobat dari mencuri. Anda membunuh, tobat dari membunuh. Bukan berarti ketika Anda tidak berzina, ketika Anda tidak membunuh, ketika Anda tidak merampok, tapi Anda ngintip orang mandi, maka semua yang Anda tidak lakukan itu menjadi gugur. Tidak. Itu tidak seperti itu konsepnya. Makanya saya katakan bahwa bermodalkan sebaris kalimat yang ada di dalam Galatia 3 ayat 10 ini. Semua hukum yang diajarkan Abraham, Musa, Daud, Salomo gugur di atas konsep dengan matinya Yesus di tiang salib. Maka orang Kristen dibebaskan dari hukum-hukum Tuhan, dimerdekakan dari penghambaan kepada Tuhan. Sungguh enak kan? Padahal itulah sebabnya Islam itu datang mengembalikan hukum Tuhan yang sudah diderah, yang sudah dihilangkan, dilenyapkan, diganti. Makanya dalam surah Al-Baqarah diterangkan di ayat 79, celaka mereka yang menuliskan kitab mereka sendiri dan mengatakan kitab mereka dari Tuhan, padahal itu semua dari penyesat. Silakan, Bang.
Oke, makasih Bang Juma. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya? Silakan. Sekali lagi, ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya? Silakan. Tadi ada yang mau bertanya, tapi kok nggak ada ya? Tadi gini Bang Juma, tadi yang saya tangkap tadi kayak itu, Tuhan Lamsen aja. Tuhan itu maha kuasa, tapi tidak maha kuasa. Yang saya tangkap tadi itu katanya menyempurnakan gitu ya. Itu katanya kalau udah menyempurnakan artinya yang lama itu nggak berlaku. Biasanya kalau menyempurnakan kan yang kurang ditambahkan, yang kurang itu masih berlaku. Gimana kira-kira penjelasannya itu Bang Juma? Iya, jadi gini. Kenapa Islam itu dikatakan sebagai agama yang menyempurnakan ajaran sebelumnya? Seperti yang saya terangkan tadi, ketika di dalam kitabnya Bani Israel perintah membunuh, ya kan? Bunuhlah, bunuhlah, bunuhlah. Kan ada dalilnya kan? Jangan kau biarkan apapun yang bernyawa. Bunuhlah, bunuhlah. Itu tidak ada kaidah pembatasannya. Bunuhlah bunuhlah seisi kota jika diantaranya ada yang mengajarkan untuk menyembah kepada Tuhan lain. Nah, Islam datang menyempurnakan itu. Apa yang kemudian disempurnakan oleh Islam? Banyak. Islam itu ketika seperti dalil perintah membunuh, Islam kemudian meluruskan. Islam mengatakan gini, jika seorang di antara orang-orang yang musyrik, antara orang-orang kafir, orang-orang yang zalim, itu meminta perlindungan perdamaian kepadamu, maka lindungilah ia, supaya ia sempat mendengarkan firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikianlah itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Ini yang diluruskan, yang disempurnakan oleh Al-Quran. Kalau tadi dalilnya jelas sekali, bunuh orang yang tidak mengajarkan, bunuh orang yang diratakan, pokoknya bunuh semua yang bernyawa. Itu dalilnya nyata kan di dalam kitabnya mereka. Islam kemudian datang meluruskan itu, menyempurnakan. Sekarang tidak berlaku lagi yang kayak begitu. Yang berlaku sekarang itu adalah jika seseorang musuh menginginkan damai, berikan pada mereka kedamaian. Jangan biarkan mereka pergi sendiri, tapi kawallah, lindungilah mereka sampai sampai pada tempat yang aman. Itu jelas dalam Al-Quran. Nah, apakah dalil ini ada di dalam kitab-kitab sebelumnya? Tidak ada. Yang ada cuma satu yang diandalkan. Kasihilah musuhmu. Tapi ketika ditanya, apa yang Anda lakukan ketika istrimu diperkosa? Diam atau membantu memperkosa? Alasannya apa? Diberikan kepada yang berwajib. Negara. Diserahkan kepada hukum negara. Loh, apa bedanya dengan agama lain? Agama lain juga seperti itu. Berarti dalil Kristen ajaran kasih itu cuma di mulut rupanya. Cuma di mulut. Itu jelas. Jadi ketika Islam dikatakan menyempurnakan, jelas menyempurnakan. Makanya Islam itu, andai saja hukum di negara ini dibubarkan. Misalnya, terjadi huru-hara misalnya. Ada penguasa dari luar yang diam-diam menguasai semua yang ada di dalam negara ini. Orang dilarang mudik, tapi orang luar yang ingin menguasai itu masuk secara diam-diam dan terang-terang. Misalnya. Nah, ketika Indonesia kacau, negara ini kacau. Ini misalnya ya, kacau. Perang di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, penjarahan di mana-mana. Kemudian hukum negara ini sudah tidak bisa. TNI sudah dikalahkan, Polri sudah dikalahkan. Islam muncul kemudian menegakkan hukum syariat Islamnya. Itu baru top. Nah, sekarang agama lain bisa nggak? Asas negara ini kemudian kita rombak menjadi asas negara mereka. Kasihilah musuhmu. Begitu datang orang yang ingin mengajarkan sistem lain di luar dari Pancasila, ya manggut-manggut aja, kasihi aja, kasihi. Kalau Islam tidak, Islam harus ditegakkan. Makanya saya katakan berulang-ulang, sesempurna apapun, sehebat apapun sebuah negara yang dikuasai di luar daripada ajaran agama Islam, negara tersebut tidak akan bisa menjadikan agamanya sebagai asas negara. Tidak akan bisa. Bagaimana dengan Islam? Oh bisa.
Di dalam RT bisa berasaskan Islam. Di dalam kehidupan ber-RW bisa berasaskan Islam. Dalam berkecamatan bisa. Berkabupaten bisa. Bernegara bisa. Bahkan sedunia asas Islam itu bisa. Itulah hebatnya Islam. Betul. Contoh Aceh bisa. Ya, itu contoh kecil. Nah sekarang coba kita lihat. Bahkan mereka malu-malu mengakui, oh Kristen itu bukan agama, kata mereka. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menjual sedikit pun apa yang ada di dalam agama Kristen itu. Apa yang mereka mau jual? Kasih. Kasih yang mereka mau jual. Sekarang kita tanya, ajaran Kristen yang mengatakan kasihi musuhmu, ajaran Kristen yang mengatakan kami berlandaskan atas kasih. Hukum yang paling tertinggi adalah kasih. Coba minta kepada mereka, ajaran kasih yang mana di dalam ajaran Kristen yang tidak dimiliki oleh agama Islam? Coba. Kasih apa? Kasih Indomie. Kita setiap tahun kasih daging. Apalagi? Coba. Kasih perpuluhan. Kita juga setiap hari bersedekah. Apalagi? Gak ada. Jadi cuma slogan. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain menuju kepada Allah selain daripada Islam. Makanya Yesus mengatakan apa? Aku tinggalkan Islam untukmu. Shalom, shalom, shalom. Damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera. Shalom itu artinya damai sejahtera. Shalom itu bukan artinya pengikut Yesus. Pengikut Yesus, Kristen. Shalom, Islam. Dan itu yang dititip oleh Yesus ketika dia ingin terangkat ke langit. Shalom alaihim. Aku tinggalkan Islam untuk kalian. Silakan Bang. Capuni kobie. Capu kopi ya. Boleh bertanya? Boleh bertanya? Boleh. Kalau bisa bertanya, silakan. Karena Anda mau bertanya, silakan. Silakan. Kalau menurut Ustaz Zuma ini, kategorinya Kristen yang sekarang ini apa Ustaz? Apakah memang musyrikin atau orang-orang yang memang memegang kitabnya dari awal gitu? Artinya orang-orang Nasrani benar-benar gitu lah. Ya, bagus. Berlaku nanti hukum bahwa sembelihannya boleh dimakan atau segala macam gitu Ustaz. Baik. Jadi kalau menurut saya, sahabat Kristen itu bukan musyrik. Orang musyrik itu adalah menyembah sang pencipta alam semesta dan juga menyembah kepada ciptaan alam semesta. Kalau Kristen tidak. Kristen menyembah semua yang disembah itu adalah ciptaan, roh, ciptaan. Ya kan? Manusia, ciptaan. Apalagi? Yang mana mereka sembah? Roh-roh. Mereka sembah. Jadi mereka itu kan musyrik. Mereka itu adalah orang kafir. Kafir itu kufur, ingkar, menutup diri terhadap Tuhan yang telah menciptakannya. Nah, karena saya ditanya, dan saya muslim, saya jawab seperti itu. Kenapa? Saya mengatakan mereka bukan orang musyrik, mereka bukan orang kafir, mereka bukan orang Nasara. Kenapa saya katakan itu? Karena mereka pertama kitabnya tidak berdasarkan terhadap apa yang diajarkan oleh Yesus. Tapi kitabnya adalah karya tulis yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan terhadap Yesus, hubungannya Yesus dengan Tuhannya Yesus, hubungannya Yesus dengan murid-muridnya. Berbeda. Catatan-catatan yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan yang menceritakan tentang peristiwa Yesus dengan Tuhannya dan Yesus dengan murid-muridnya. Berbeda dengan apa yang Yesus terangkan di dalam penyelidikan orang yang kemudian disebut sebagai Yohanes, yang dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaannya, segala firman yang Yesus terima, segala firman yang Yesus telah sampaikan kepada mereka itu mana? Itulah yang disebut Injil. Firman-firman yang Yesus terima itulah yang disebut Injil. Mana sekarang Injil itu? Kristen tidak mampu untuk menunjukkan. Bukannya berbentuk oral itu? Ya, sama dengan Al-Quran. Al-Quran pun kan jelas. Sama dengan Al-Quran. Perbedaannya kemudian, ketika Al-Quran dilisankan, ada yang menghafal, ada yang menulis, kemudian di cross-check. Kalau Yesus tidak. Karena dia pengajarannya hanya sekian tahun. Nah, sekarang kalau misalnya mereka mengatakan, oh tidak, yang kami kitabkan sekarang itu adalah catatan muridnya. Oke. Sekarang ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa di antara sahabatnya yang tidak menulis atau menulis berbeda dari surah Al-Baqarah ayat 2? Ada nggak dari mereka yang berbeda?
Semuanya sama. Umar, Ali, Said, semuanya menuliskan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sekarang kita kepada muridnya Yesus. Tanya, Lukas, Pepolius yang mulia. Markus tanya, ada nggak di tulisan Markus seperti itu? Tanya di Yohanes, ada nggak tulisan seperti itu? Tanya di Markus, ada nggak? Tidak ada. Sementara Yesus hanya ngajarkan 2 tahun 8 bulan. Gimana Yesus mau mengajarkan setebal itu kepada Lukas? Kapan waktunya? Di mana Yesus mau mengajarkan setebal itu kepada Yohanes? Kapan waktunya? Nah, lalu kalau mereka mengatakan, itu mereka dapatkan pada saat Yesus itu sudah terangkat dan dia lagi datang berupa roh. Tunggu dulu. Karena ada yang menyatakan, segala firman telah aku sampaikan. Berarti semua firman yang menjadi porsinya dia kepada Bani Israel, telah dia sampaikan. Bukan nanti dia pergi, baru kemudian datang lagi. Enggak ada yang tertinggal ya? Sudah disampaikan semua. Ada yang tertinggal semua. Nah, yang akan mengajarkan kemudian adalah seorang penolong lain. Bukan seroh, tapi seorang. Kopi dulu. Yohanes 14 ayat berapa? 6 ya? Ya. Gimana Bang? Yohanes 17 ayat 8. Iya, Yohanes. Iya, 17 ayat 8. Sorry. Ngopi dulu. Marakolong ya. Marakolong. Kau Pak. Ini kan ada rumahku tanah malam. Jam-jam mau penras itu teman-teman. Jangan ruasinya malu apa tuh aja. Tony Kok pakai bahasa Sunda sih? Nah, ada pengganti saya. Silakan Gurunda. Silakan, saya rehat sejenak dulu. 5 menit. Padi foto cado ya dendre mau apa ya? Dendre pada aja nih kesialan mata kawan kelingai. Menre ni aja deh, purani menre aja deh, menre si jualie, elok kasih totos si cado si, si saliwang pertama si. Habis duduk maksudnya, habis duduk berdiri. Cuman ya bene, dendre bawa cari ki. Ada kitanya bene. Kalau macapu itu apa ya? Macapu itu artinya cukur jenggot tahu. Habis. Halo. Capu itu habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zul. Bang Sugi lagi, Bang Sugi. Saya ingin bertanya, tapi ini lewat Japri ya. Saya dari grup WA, di situ nama saya Premanisa. Saya ingin Bang Zul untuk menjelaskan kepada rekan-rekan muslim yang masih kebingungan mengenai YHWH, kenapa bisa setara dengan Allah. Udah itu aja. Tapi bukan lagi setara. Japri aja itu ya. Nanti ketika Bang Zuma masuk di grup, bisa kita sharing di sana ya. Boleh. Sini aja nggak apa-apa. Paling 5 menit. Soalnya orangnya nggak ada di sini, jadi saya kebingungan untuk menjelasinya. Saya juga nggak begitu mengetahui bahasa Ibrani. Ya sama Bang, kita juga belajar sedikit-sedikit Bang. Iya, tapi kan kalau Bang Zuma kan udah pandai lah untuk menjelaskan gitu ya. Iya, sedikit-sedikit belajar. Oke, baik. Terima kasih. Udah itu aja ya Bang Zul ya? Iya. Iya. Ini juga komen-komennya ini teman-teman di komentar ini lucu-lucu. Gimana itu komentarnya? Banyak dia bilang, apa ini? Kalau ada saya yang bertanya ngomong apa katanya. Kalau saya sebenarnya sih Ramex. Enggak, sebenarnya gini ya, kalau kita dialog sesama muslim juga lebih enak juga sih. Tapi kalau sama saudara Kristen itu kita ikuti saja. Boleh kita sanggah sekali, soalnya apa gitu loh. Ya seperti tadi itu, semakin disanggah semakin membingungkan kita, ini apa gitu yang dijelaskan. Ya ikuti aja alurnya, nanti kesimpulannya endingnya kayak gitu tadi, kayak seperti Yesus. Ya Yesus memang nggak minta izin sama ibunya, emang kenapa kan gitu? Karena dia pergi ke rumah bapak. Ya udah kalau begitu selesaikan gitu.
Di rumah Bapak ngapain? Ya berdoa kepada Bapaknya. Ya, angan gorengnya mako utara atau kasih. Ya normal kadang-kadang enggak kaparamet. Bobodos kasih ya sama tadi ulu ya. Alaki dok anu kecubung nih. Ternyata di sini banyak orang India rupanya ya. Atau ketua aku ini ada kebaga-baga tuh. Engkau tuh lame perra apa inung ya itu menyamet tuh. Kaju satu. Aduh, itu obat malaria itu, Bang. Iya, betul. Aja je makara, aja tentu sebab kampung oke aja tentu ya. Iya. Bang, satu mah boleh nanya ya? Boleh Bang, tapi jangan matematika Bang, pakai akar segala nggak bisa itu. Berarti sesuai dengan perkataan Paulus di Efesus itu yang katanya dengan matinya ini hukum Taurat batal. Berarti Kristen satu-satunya boleh berzina dong, kan dalam hukum Taurat kan dilarang berzina. Makanya tadi saya sempat sama saudara Demian, katanya Matius 5 itu situ kan, kalau matamu yang kanan membuat kamu tersesat maka cungkillah, jika lenganmu yang kanan membuat kamu tersesat maka penggallah. Nah, itu kan hukum yang diajarkan oleh Yesus, katanya itu nggak berlaku. Berarti kalau tidak berlaku, apa yang lagi menjadi aturan hukum di dalam agama Anda? Katanya yang tadi itu hukum kasih. Artinya kalau semua hukum yang ada di dalam perjanjian lama, seperti misalnya babi itu haram, itu kan nyata. Jangan engkau makan babi, karena itu haram bagimu. Sekarang boleh. Berarti ketika ada perintah, jangan berzina. Nah, itu gimana kedudukannya? Berarti boleh sekarang. Jangan mengingini milik saudaramu. Karena babi yang haram jangan kamu makan. Itu sudah boleh. Berarti poin-poin yang lain pun boleh. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Itu dulu. Berarti sekarang mereka boleh. Makanya jangan heran ketika Tuhan mereka itu banyak. Karena jangan makan babi. Itu haram bagimu. Kedudukan hukum ini apa? Ketika dilanggar, dosa. Ketika dosa, tidak bertobat, neraka. Jelas kan? Nah, ternyata itu sudah boleh. Andaikan kapal selam itu bisa digoreng, dimakan juga. Eskapator itu bisa direbus, dimakan juga mereka. Karena kenapa? Tidak yang masuk ke mulut itu yang mengharamkan, yang membuat orang dosa, yang menajiskan. Coba. Jadi narkoba masuk ke mulut tidak menajiskan, tidak mengharamkan, boleh. Kalau menuju kepada dalil haramnya babi itu. Paulus. Ya, kalau merujuk kepada ajaran Paulus. Makanya saya katakan bahwa berdasarkan kalimat sakti, karena kutuk, semua orang kena hukum kutuk, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tidak setia melakukan hukum Taurat. Karena itu sajanya sampai semua hukum yang ada di dalam perjanjian di dalam kitab Tanak dikatakan sebagai perjanjian lama. Apa maksudnya mengatakan itu perjanjian lama? Padahal kita sudah sering mengupas. Bani Israel yang adalah keturunan Abraham betul memiliki perjanjian lama dengan Allah. Ada perjanjian lamanya. Dan jangan lupa, ada juga perjanjian barunya. Jadi Bani Israel dengan Allah itu punya perjanjian lama, juga punya perjanjian baru. Kristen yang adalah pengikut Paulus juga punya versi yang berbeda. Punya perjanjian lama juga, punya juga perjanjian baru. Nah sekarang apa perjanjian lamanya Bani Israel terhadap Allah? Yeremia 31 ayat 31. Allah berjanji untuk memerdekakan, membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir. Perjanjian Allah itu digenapi atau tidak? Digenapi. Itu perjanjian lamanya Allah. Sekarang perjanjian barunya Allah kepada Bani Israel itu apa? Ayat 3-3-nya. Apa dikatakan? Aku memiliki perjanjian baru. Aku akan memasukkan
hukum Taurat kepada batin, kepada setiap hati Bani Israel. Berarti orang berakal akan tahu, ternyata perjanjian barunya Allah kepada Bani Israel justru hukum Taurat. Yang di mata serigala hitam justru itu adalah perjanjian baru. Perjanjian lama. Kan kebalik. Perjanjian barunya Allah dengan Bani Israel disebut mereka sebagai perjanjian lama. Demi apa? Demi itu tadi. Babi halal. Yang itu halal, yang ini halal, semua halal. Galatia 5 ayat 1 kalau nggak salah ya Bang Handia. Apa yang dikatakan? Dengan matinya Yesus di tiang salib, maka kita dimerdekakan dari hukum-hukum. Dan kita dibebaskan dari penghambaan. Kita dibebaskan dari kuk penghambaan. Berarti orang ini mau menyembah atau tidak, tetap aja mereka sudah dibebaskan. Gitu loh. Nah, makanya di dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ini membuat orang Yahudi murka. Sejak kapan Taurat itu menjadi kutuk bagi orang-orang Yahudi? Sejak kapan? Sejak kapan hukum Taurat itu adalah kutuk? Nggak ada. Sejak kapan? Nggak ada. Makanya saya katakan, tunjuk dalil di dalam kitab Mazmur, dalam kitab Taurat, dalam kitab Yesaya, di Daniel dan seterusnya kitab-kitab terdahulu yang mengatakan bahwa Taurat itu adalah hukum. Justru Tuhan datang kepada Abraham memperkenalkan hukum-hukumnya. Di dalam misalnya di dalam kejadian 17 ayat 14. Dan siapapun di antara mereka yang tidak bersunat kulupnya, maka bunuhlah, karena dia telah melanggar perjanjianku. Jadi kalau ada yang tadi mengatakan, kami ini adalah Tuhan, karena kami ini adalah anak-anak Tuhan. Halo, sekiranya Yesus itu sekarang diutus di tahun 2021, melihat gereja orang memuji-memuji seperti itu, tapi diperiksa kulupnya ternyata masih berkulup, dibunuh Pak. Dibunuh, karena itu adalah perintah. Dibunuh. Dibunuh. Nggak diragukan lagi. Karena itu perintah. Orang yang tidak bersunat, bunuh. Karena mereka melanggar perjanjianku. Di mana itu tertulis? Kejadian 17 ayat 14. Kalau saya tidak salah sih. Iya, betul. Bagaimana? Guru Ndasugi, benar kan? Yes, pokoknya murid ini nyemak terus kesimak. Mantap. Lanjut. Mantap. Paham saya sekarang. Ya udahlah. Gantian Saki lagi. Apa disiput tuh? Tapi Galatia 3:13 dibaca lanjut dong. Kan ada terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Gue pengen denger. Nah itu itu dia makanya. Kasihan kali kan. Jadi sebenarnya ini, jadi gini, kenapa ada kata ini? Kenapa ada kata terkutuklah orang di tiang salib? Kenapa? Karena gini loh. Di dalam Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, kemudian orang yang terkutuk ini ternyata di dalam kitab Kejadian pun ada. Maka orang yang melakukan dosa besar, hukumannya apa? Hukumannya disalib. Kenapa dikatakan Yesus ini terkutuk di atas kayu salib? Karena ini adalah hukuman orang Romawi terhadap Yesus, bukan hukuman orang Yahudi terhadap Yesus. Cara salib itu adalah cara yang dilakukan oleh kekaisaran Romawi untuk menghukum orang-orang yang berdosa, orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang dihinakan, orang-orang yang dinistakan, dan tidak mau kekaisaran Romawi itu tidak mau sedikit pun masyarakat kekaisaran Romawi yang hidup dimanapun itu dihukum secara salib. Kenapa? Karena salib itu hanya dikhususkan kepada kasta yang rendah. Makanya ada tertulis Inri itu hinaan dari Romawi terhadap rajanya orang Yahudi. Ini loh rajamu, mati dalam keadaan terkutuk, mati dalam terhina, tetapi apa? Diaminkan oleh serigala hitam. Itu loh. Silakan ditambahkan.
Iya. Magai. Apa sih kasih serigala hitam? Serigala hitam. Kalau serigala yang putih kan dari Eropa sana, kalau di sini yang hitam. Malah sesat diuluk uang kali ngelo. Kau beli baca malah suluk ku bela. Bela kasih Kalua. Bertanya lagi deh. Ya, mau ke tanah muki. Kina pilot lagi ki pilot Japri. Masalah ini. Masa ngamai deh singa kau matu, lo singa kau tuh. Gunten Morgan. Peristiwa ini pengorbanan Ibrahim kepada anaknya kan ada dua versi di Alkitab bilang siapa Ishak, di Al-Qur'an Ismail. Nah itu bagaimana mengkritisi yang ada di Alkitab itu, Deng? Sederhana. Ya. Sederhana tapi nikmat. Sederhana. Yang diminta oleh Allah untuk dikorbankan itu anak tunggal atau anak perjanjian. Oh iya, dia bilang anak tunggal. Nah, siapa yang anak tunggalnya Abraham? Ya Ismail lah. Ya udah selesai. Minum dulu. Makanya dipaksakan. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak. Ya kan? Tapi persoalannya anak tunggal kok disebutin namanya, ngapain lagi disebutin namanya anak tunggal? Udah semua tahu. Itulah makanya celakalah orang yang menyembunyikan kebenaran dan menganggap tulisannya itu adalah firman Tuhan. Al-Baqarah ayat 79. Makanya orang sahabat-sahabat Yahudi itu nggak pernah ribut. Tidak pernah ribut antara orang Islam dengan orang Yahudi merebutkan siapa yang dikorbankan. Nggak pernah. Coba, siapa orang Yahudi yang berdebat dengan Islam yang membahas tentang siapa yang dikorbankan? Nggak ada itu. Kenapa tidak ada? Ada. Nggak ada. Karena tidak ada gunanya. Endingnya, yang dipikir itu endingnya. Iya. Endingnya karena tidak ada. Domba. Hewan. Tidak ada yang dikorbankan. Nah, pertanyaannya, kenapa ini dibesar-besarkan oleh Kristen? Kenapa? Karena supaya Kristen nongol di permukaan. Nah, itu karena dia menganggap bahwa mereka lah pelanjut tongkat estafet daripada ajaran Israel. Padahal sudah dikatakan di dalam kitabnya Bani Israel, tongkat estafet kerajaan Yehuda tidak akan bergeser darinya dan dari kakinya sebelum dia datang yang berhak untuk menerimanya. Jadi bakal bergeser. Siapa yang menerima hak tongkat estafet itu? Dialah yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa. Pertanyaannya, saya berbisik aja ya, tolong dijawab. Bangsa mana yang ditaklukkan oleh Yesus? Bangsa mana yang ditaklukkan Yesus? Enggak ada. Bangsa di mana dia diutus saja, dia gagal, gugur dia. Mau sebagai nabi gugur, dia sebagai rasul gugur, apalagi sebagai hantu Tuhan, gugur dia. Gak bisa. Kan Yesus nggak pernah berperang. Yesus nggak pernah mengamankan kekacauan. Yesus hanya satu. Iya. Menurut cerita loh ya, ini nggak menghina nih cerita Bible. Yesus hanya pinjam keledai, bongkar meja pedagang, ngutuk pohon bikin ara, susah ibunya. Ngatain orang anjing. Ada di Bible loh ya. Orang berantem Yesus ngatain ibunya perampok. Ya, betul. Ada orang berperang, Yesus datang nggak? Kagak. Nggak ada itu. Jadi bagusan gimana ya? Gue nggak mau terlalu jauh deh. Takut kena penalti gue. Coba Kejadian 3 kan kitabnya Bani Israel. Kita ambil Kisah Para Rasul 3 coba. Kisah Para Rasul 3 ini materi yang pernah saya pelajari di Gurunda Sugi. Ini live nggak sih? Live ini masih saya live kan? Nggak apa-apa live. Materi apa dari saya itu coba?
Saya kok lupa. Ini Bang, ini Gurunda. Dikatakan di dalam ayat 22. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi. Dan akan terjadi bahwa semua orang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Pertanyaannya kemudian, nabi mana yang dimaksud Musa ini? Tertenteng-teng. Coba. Nabi mana yang dimaksud di dalam kisah para rasul? Yang berhak menjawab ini adalah Amir kita, Pak Jul. Silakan. Silakan, Bang. Ucok mana, Ucok? Jadi begini ya. Sahur. Udah deh, nggak komentar lah. Harus disuruh sahur. Nanti keliru buka nanti. Buka. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan perkataan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Yang ada, yang saya tahu, justru nabinya mereka yang dibasmi. Ya toh? Berarti Nabi ini harus sama seperti Musa. Harus sama seperti Musa. Dia bangkit, ya, membawa manusia dari perbudakan. Nah, apakah Rasulullah Muhammad SAW membawa orang Arab itu keluar dari perbudakan? Betul. Ya. Rasulullah Muhammad SAW membebaskan orang Arab bangsanya itu dari perbudakan kejahiliaan. Itu fakta dan tidak bisa dipungkiri. Para Rasul berapa, Bang Zuma tadi? 3. Ini materinya Gurunda Sugi nih. Ini masih saya catat. Ayatnya berapa? Ayat 22 sampai 23. Itu kan diambil dari Ulangan 18 ayat 18 tembusnya ke situ itu. Iya, betul Bang. Nah, ini malam ini persoalannya adalah kenapa Ustaz Sugi malas bicara, ada apa sih? Belum makan dia, belum. Belum buka dia. Ada apa sih? Belum. Tapi kan udah buka-bukaan tadi. Saya ini murid yang tawadu. Ketika guru saya sedang ngasih wejangan, saya dengerin aja, nyimak gitu loh. Itu alasan doang. Tadi kan guru udah ngomong lagi capek diganti sama murid. Tapi murid kok diam aja sih? Nggak berani lancang. Silakan Gurunda, silakan. Udah terusin aja yang lain. Apa temanya gini? Karena netizen kita itu banyak yang mau belajar. Apa baiknya ya? Materi apa baiknya ya? Pembuktian bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia adalah manusia 100%. Berdasar terhadap kemarin gini Banjir, maaf saya potong aja kemarin hasil dialog saya itu. Sekarang kita balik. Selama ini kan tolong buktikan kalau Yesus itu Tuhan gitu. Pertanyaan kebalikannya ini adalah topiknya. Kita buktikan kalau Yesus itu manusia biasa, alias utusan Tuhan. Iya, betul. Benar. Apanya yang dibuktikan? Kan ya jelas dia manusia toh. Ya dibuktikan agar terbantah. Tapi kan dia punya sisi ketuhanan, Bang. Di mana sisi ketuhanannya? Pesan saklar. Oh, banyak. Ya udah, kalian aja nggak tahu. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Dari kemarin kita minta bukti, nggak ada yang bisa nunjukin itu. Di mana sisi ketuhanannya itu mana? Ada. Saya setuju ada. Adanya diasumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Ustadz Juma. Mohon izin mengacaukan suasana dan mohon diluruskan. Waalaikumsalam. Salam kenal. Ini dengan siapa? Saya Mukhlis. Oh, Mukhlis. Mukhlis Alatas yang penyanyi dandut itu ya, Bang ya? Setuju. Masya Allah. Istri suaminya ini Lydia Kandao atau siapa ya? Bukan. Isabella. Udah keras salah lagi. Banget Mukhlis babinya Lydia Kandao. Mau bertanya nih. Mukhlis Alatas kan? Iya. Itu Muksin. Oh, Muksin.
Oh iya, betul. Sisikan Dora, betul. Iya, betul. Masya Allah. Saya ingin bertanya nih tentang Kristen ini, Pak Ustadz Juma nih. Ke Akhi Sugi dulu. Kalau ke Pak Ustadz Sugi nanti tetap akhirnya dilempar lagi ke Bang Ustadz Juma gitu kan. saya dikerjaan ini. Aduh. Gitu. Ya, Lukas 2 ayat 40, Bang. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, nah, cara membuktikan yang jitu bahwa Yesus itu manusia bagaimana gitu? Nah, itu kan saya udah tahu jawab pertanyaannya. Makanya saya katakan Lukas 2 ayat 40. Lukas 2 ayat 4. Saya harus buka. Sebelum bertanya udah tanya, jawabannya udah saya tanya duluan. Saya harus buka cerpen Yunani dulu dong ya. Katanya mau buka ini Bang Juma part 2 begitu. Buka topik lagi dong. Lukas 2 ayat 40. Kok bisa langsung nembus ya pertanyaannya? Iya. Anak di situ itu dikatakan bertambah besar dan menjadi kuat. Hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Itu jelas itu. Aduh. Pas. Iya, pas. Padahal saya cuma debat tadi. Jadi karena ini pada diri saya, ya. Ini namanya curang Pak Ustadz. Jadi jawabannya lebih dulu. Permintaan netizen gimana? Iya. Permintaan netizen gimana? Dibahas nggak nih? Iya. Lukas, supaya berkesan toh. Ya, anak itu bertambah besar. Nah, apakah Tuhan pencipta alam semesta memiliki sifat seperti ini? Jawabannya mereka, itu kan pada saat dia jadi manusia. Justru itu yang ditanya. Apakah sang pencipta alam semesta memiliki sifat kemanusiaan? Ada yang bisa jawab? Tidak dong. Ya sudah, ngopi lagi. Kalau begitu, mari kita bahas Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11 boleh. Tuhan di kota Daud ya? Pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya Bunda Maria melahirkan Tuhan di kota Daud. Itu ditabrak. Iya. Itu langsung diterkam dengan Kejadian 5 ayat 1. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya lah dia menurut rupa Allah. Berarti Yesus yang adalah manusia, yang adalah Tuhan di kota Daud, jelas dia adalah keturunan Adam. Ya, keturunan Adam. Kemudian ya, gimana Bang? Kalau gitu pertanyaannya, ini Lukas dari mana dapat info kalau Bunda Maria melahirkan Tuhan? Dari penyelidikan. Ya, dari penyelidikan. Loh, terus dia selidiki siapa? Ya, dia selidiki lah berita-berita peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa itu. Tentang Sutarman itu diselidiki. Atau dia ketemu Teopolis yang mulia gitu? Bagaimana? Iya. Apa dia wawancara langsung sama Bunda Maria? Enggak ya? Enggak ketemu kan? Enggak sejaman? Enggak. Sejaman enggak ya? Enggak. Lukas itu ditulis kapan? Jauh setelah itu. Setelah surat-surat Paulus selesai ditulis, barulah ditulis perjanjian baru itu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, menurut abang-abang saya yang ustadz di sini, kalau ini kira-kira data kayak gini dibawa ke pengadilan jadi barang bukti, ditolak apa diterima? Ditolak karena hakim akan bertanya, siapa di antara kalian yang melihat Lukas bertemu Yesus? Emang pertanyaan hakim tajam itu. Oh iya dong. Seperti pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Mau laporkan ke Mukus? Jangan bawa ke Mukus ya. Enggak. Gini loh, aku mau tanya sama Bang Gimal atau Bang Zuki atau
Ustaz Jemat Ustaz Sugi, adakah ayat-ayat di Al-Quran yang mendorong umat Islam itu berperilaku pedofil atau manik seks? Mendorong. Yang mendorong umat Apa Islam sih? untuk manik seks itu artinya gini loh. Ada bang. Pendidikan. Mau saya bacakan ayatnya? Iya. Ya nggak apa-apa, biar kita menjadi cerah. Kalau nanti kita enggak, pertanyaannya dijelaskan dulu, bahasanya betulin dulu supaya nanti saya dengar gitu loh. Bang Hendy jangan tegang, Bang Hendy. Santai aja, jangan tegang, Bang Hendy. Gini loh. Orang udah tegang atas bawah ini. Gini loh, maksudku gini, apakah di dalam Al-Quran itu ada ayat di surat berapa ayat berapa yang mendorong umat Islam untuk menjadi maniak seks? Ada. Untuk maniaklah pandanganmu itu. Maniak atau moek nih? Maniak atau mendorong? Ini mendorong untuk berperilaku gitu loh. Maniak, kalau kita maniak seks gitu, masalah gitu. Kalau di agama sebelah itu kan ada. Coba hijau dulu. Ada, coba. Mau saya bacakan dalilnya? Ya nggak apa-apa, biar nanti kita terjadi pencerahan gitu loh. Nanti kita bandingkan dengan ayat Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqrabuz zina. Ada yang bisa mengerti kan? Janganlah engkau mendekati zina. Iya, jadi pertanyaan abang juga itu, waduh, dibenerin dulu dong. Itu pertanyaan itu menguji Islam atau betul-betul ingin buat lelucon. Di dalam ajaran agama Islam, jangankan membuat cabul seperti itu, mendekati zina aja hukumnya haram. Jadi tidak ada dalil di dalam Al-Quran yang bisa membuat kita itu horny dengan membacanya, nggak ada. Dalam surah Al-Isra ayat 32 misalnya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu sesuatu perbuatan keji dan sesuatu jalan yang sangat-sangat buruk. Jadi nggak ada dalam Al-Quran itu ayat yang membuat kita itu horny. Buah dadamu seperti buah dada kera, wajahmu seperti anggur, bibirmu seperti bibir molen. Nggak ada yang kayak gitu-gitu, nggak ada. Tapi yang sering menjadi serangan kaum sebelah itu surat An-Naba. Tolong diterangkan dong. Surah An-Naba ya berapa? Dalam surah An-Nur itu itu. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kesuciannya. Yang jadi pertanyaan lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Gimana? Jadi pertanyaan saudara abang saya Marwot ini adalah pertanyaan yang sangat baik sekali. Jadi dengan pertanyaan itu kita tercerahkan bahwa di dalam ajaran Islam, kitab suci Al-Quran, tidak ada satu dalil pun, apalagi satu perikop, apalagi satu surah yang bisa dijadikan sebagai dalil yang bisa membangkitkan nafsu syahwat manusia. Tapi serangannya ke surat An-Naba ayat 5 kalau nggak salah itu. Gadis udah mulai dewasa itu tumbuh buah dada. Nah, itu An-Naba ayat berapa ya? 5 ya? Coba dibaca. Itu mengenai dia di ini ya. Summa kalla saya'lamun. Kan. Terus kemudian sekali-kali tidak summa kalla saya'lamun. Kelak mereka mengetahui. Bukan begini, aku mau tambahkan juga bahwasanya kalau kita melihat agama sebelah itu kan kalau di Yeskiel 23 sampai 21. Dinyanyikan itu Bang Ian. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Ada perempuan muda bersundal di Mesir. Ya masalah gitu, masalah jadi jamaah. Aduh, nggak tega aku nyanyikan. Ya masalah gini loh, kalau di agama kita kan jelas nggak ada ya toh, tapi kalau di agama mereka itu kan banyak sekali gitu loh. Ya itu yang aku tanyakan sekaligus membandingkan ya seperti itu loh Bang Aki Yuma sama Aki Sugi. Jadi nggak ada tendensi lain gitu loh. Jadi
Dengan adanya seperti itu berarti kan sudah tercerahkan itu. Berarti kan di dalam agama Islam berarti tidak ada yang namanya seperti itu yang saya tanyakan gitu loh. Iya, betul. Saya ngerti sebenarnya. Cuman retorika saya aja yang tadi. Jadi ingat Akhijul ditanya, apa buktikan Allah Maha Suci? Kalau saya mudah aja. Bukti Allah Maha Suci di dalam Al-Quran tidak ada kata-kata porno. Titik. Dah. Selesai dah. Oke, terima kasih pencerahannya. Ya udah. Lo enggak mau baca dalilnya dulu? Enggak usah. Nggak usah. Kenapa? Dingin Bang yang di sana ya? Enggak bisa mandi subuh-subuh ya? Enggak usah. An-Naba 23 Banjul. An-Naba ayat 23. An-Naba 23. An-Naba ayat 23. Apa tuh bunyinya ayatnya, Bang? Coba ditampilkan. An-Naba. Labishina biha ahqaba. Itu ya? Yang seterusnya 31 sampai 35 deh. 31 An-Naba ayat berapa tadi? 31 sampai 35. Dalilnya gimana awalnya, Bang? Inna lil mutakina mafaza. Sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah-buah, hadaiko wa a'naba wa kawaiba atroba, gadis-gadis remaja yang sebaya. Itu loh mungkin yang dimaksud itu. Iya. Itu serangannya. Terus ada lanjut Bang Ustaz itu. Di situ serangan tajamnya itu ke situ. Udah dijelaskan masih ngeyel gitu. Sang tihako dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Layas ma'una fiha lakwa wala kitabah. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta. Jasa'am mirrabbika adzon hisaba. Sebagai balasan pemberian yang cukup banyak dari Tuhan. Mana nih yang porno nih? Ini Ustaz Segi, gini kan di ayat 33 ini gadis-gadis remaja itu. Katanya buah dada gitu. Ada kok di situ buah. Tafsirnya gini ya. Iya. Orang-orang yang sebenarnya takut kepada Tuhan mereka dan beramal soleh mendapatkan keberuntungan dengan masuk surga. Mereka mendapatkan kebun-kebun besar dan buah anggur. Mereka mendapatkan istri-istri yang berusia muda. Buah dada mereka montok. Usia mereka sebaya. Dan mereka punya gelas-gelas yang penuh dengan khamar. Mereka tidak mendengar kata-kata batil di dalam surga. Sebagian tidak dusta kepada sebagian lainnya. Itu tafsir Quran An-Naba ayat 31-35. Padahal di situ kan cuma ada kata lafal kawaib kan. Kawaib itu jamak dari kata kaib. Sebaya. Ya, itu sering, nggak merujuk kepada buah dada loh itu. Itu sering dijadiin serangan. Kalau kita Hezkel dia baca itu. Nggak ada di situ cerita tentang buah dada, nggak ada. Nggak ada di situ cerita buah dada. Wakawaiba atsraba itu penafsir hanya mengatakan tafsirannya seperti itu. Tapi ayat ini tidak ada terjemahannya buah dada di situ, nggak ada. Yang ada itu cuma dikatakan perempuan atau gadis yang sebaya. Kata kaib itu kan jelas, ya. Kata kaib itu kan jelas bentuk jamaknya. Kaib itu kawaib kan, kawaib. Itu bentuk jamak dari lafal kaib. Artinya yang sebaya. Nah terus dadanya mana? Yang montok bahasa Arabnya apa? Dada montok apa bahasa Arabnya? Nggak ada. Cuman ketika umat Islam itu ditanya, Ustadz, apa sih yang dimaksud di sini? Wakawa iba atsraba, ketika dikatakan bahwa dan gadis-gadis yang sebaya. Maksudnya apa? Nah, tafsirnya kemudian mengatakan gadis-gadis yang sebaya itu maksudnya
mereka masih ya ranum-ranumnya gitu loh. Kalau berbicara mengenai ranum-ranum dan bercerita tentang gadis-gadis, berarti buah dadanya lagi segar-segarnya, pinggulnya lagi segar-segarnya, bibirnya lagi seksi-seksinya. Itu maksudnya, penafsirannya seperti itu dari kata lafal kawaib yang bentuk jamak dari lafal kaib itu sendiri. Gak ada kok seperti itu terjemahnya. Benar nggak? Ya namanya juga remaja. Ya betul, namanya juga remaja. Iya, kan ditafsirkan seperti itu. Sama ketika dikatakan makanlah jambu monyet, nah, kan gitu. Sekarang tafsirannya banyak. Orang itu disuruh makan jambu monyet. Ada juga yang menafsirkan bahwa yang makan itu adalah monyet. Ada juga yang lain menafsirkan dengan cara orang memerintahkan kepada orang dalam keadaan marah. Makanlah jambu monyet, nah, kan gitu. Itu tergantung penafsiran. Betul. Tapi monyetnya jangan ke Pak Marwoto dong. Gak apa-apa. Ke saya gak apa-apa kok. Memang aku seperti monyet. Pak Marwoto jangan tersinggung dong. Gimana sih? Gak tersinggung. Betul je, Bang Andi. Maaf Pak Marwoto, orang lagi bercanda Pak. Gak apa-apa. Sudah tahu kok. Itu yang sering menyerang gitu Pak Marwoto siapa sih itu? Di WA group itu. Oh. Ya biasa. Ya biasa lah Pak di grup ya kan bebas Pak, dia mikir dulu, dia cari. Iya, sekarang gini, kalau di dalam Al-Qur'an menerangkan tentang apalah, taruhlah di situ diterangkan gadis-gadis montok yang sebaya. Bandingkan aja coba dengan dalil-dalil dalam kitab mereka. Kalau aurat itu diganti dengan bahasa sehari-hari gimana? Bisa nggak auratnya seperti zakar kuda? Bisa nggak aurat ini dikembalikan kepada bahasa original yang aslinya? Apa? Aurat laki-laki itu apa? Tongkol kan? Nah, tongkolnya seperti zakar kuda. Oh, lebih parah lagi. Itu cuman menggunakan kata Arab di situ aurat supaya keislam-islaman sedikit, padahal aslinya di situ adalah tongkol. Itu bahasa aslinya itu ya, Bang Zumaya. Ya. Bahasa aslinya memang itu ya, dari original teksnya. Iya, tongkol. Betul. Itu berubah-ubah itu. Dari nafsu jadi air mani jadi zakar, itu entah gimana ceritanya. Wah, dijelaskan secara detail ini. Aduh. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang tongkolnya seperti tongkol keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Pakai kata zakar lagi, pakai kata aurat lagi. Aduh, betul-betul lagi nih lembaga Alkitab Indonesia lupa ayat Injil. Kalau dari original teksnya saya lihat ini zakar ya. Zakar, ya, zakar itu merujuk kepada laki-laki, itu bahasa Yunani. Zakar itu laki-laki. Bahasa Arab. Bahasa Yunani, bahasa Ibrani, sorry. Untung dia mute, saya mau ketawa. Jangan ikut ketawa, maksudnya ini perbincangan laki-laki ini, jangan ikut-ikutan. Masya Allah. Luar biasa, ada yang tertawa. Saya boleh baca ayat ini, boleh nggak saya baca ulangan 23 ayat 1, boleh nggak? Monggo. Orang yang hancur, orang yang Aduh, udah tertawa. Aduh, orang yang hancur buah bibirnya atau yang terpotong. Mau membaca aja segan itu. Orang yang hancur buah anunya atau yang terpotong anunya, janganlah masuk ke dalam jemaat Tuhan. Aduh, luar biasa. Udahlah. Silakan yang lain kalau ada yang mau ditambah.
Amsal 7 ayat 18. Nah, ini Bang Handi suka baca ini. Wah, senang sekali dia. Oh, sampai-sampai di kamarnya itu dibuat semacam apa itu ya, kaligrafi. Ayat. Ditulis di Iya, betul. Amsal 7 ayat 8 ini. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asrama karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Tapi kalau baca tiap hari begitu kan, marilah memadu asmara. Ya, suamiku sedang tidak di rumah dalam perpergian jauh. Terus dibaca ya terpengaruh juga akhirnya kan. Ya kan itu yang terjadi itu sekarang, Pak. Ayat suci apa cerita 17 tahun ke atas sih yang kalian bicarakan itu? Dari tadi kok dari pusar ke bawah terus yang diomongin. Bukan 17 plus, Bang, 18 plus. Kadang saya mikir tuh gimana kalau anak kecil buka kitabnya ya. Anak kecil kan nggak bisa baca. Enggak, maksudnya yang udah sekolah yang bisa baca. Nah, sekarang kan ada COVID, nggak sekolah di rumah. Ya, jadi nggak perlu baca ya? Nggak perlu. Itu disembunyiin itu, digembor rapat-rapat. Loh kayak Al-Quran kan dari anak kecil aja yang belum sekolah aja bisa hafal, karena bisa membaca. Ya, mereka kan nggak ada budaya untuk menghafal. Semuanya kan dari LAI. Pokoknya LAI lah. Ngapain belajar bahasa aslinya? Kok susah-susah? Hidup sekali kok susah? Imani saja. Begitulah. Oke. Bener nggak jawaban saya ini? Iya benar, Bang. Supaya kita tidak ngantuk di dalam Kidung Agung ya, ayat 12 dari Kidung Agung 1. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku. Di ayat 13-nya, bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur, tersisip di antara buah dadaku. Berarti sebungkus mur ini itu tersisip di antara buah dadaku. Kalau kita melihat di Kidung Agung 4, ingat nenek-nenek kalau naruh duit zaman dulu. Itulah. Nah, coba di Kidung Agung 4 ayat 6. Sebelum angin senja merembus dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke Gunung Mur dan pergi ke Bukit Kemenyan. Ini maksudnya dalam kali nih. Kalau di atas dikatakan sebungkus mur tersisip di antara buah dada. Di sini dituliskan aku ingin pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. Waduh, oh my God. Ini maksudnya apa ini? Bukit Kemenyan ini apa ini? Gunung Mur ini juga apa ini, Mas? Itu kan Bukit Kemenyan ada kantong kemenyannya itu mungkin enggak? Gunung Kemukus. Ini maksudnya ini Bukit Kemenyan ini tembakau yang belum digulung, maksudnya gitu. Itu bukan bicara kantong kemenyan. Itu. Insya Allah. Ya Allah, enakan ke Gunung Kemukus saja, Bang. Sakit perut ambil. Makanya kalau ingat Gurunda Sugiono ini, saya ingat pendeta yang di Eropa tuh yang mencukur bulu apa gitu ya kan. Di Afrika, Bang. Aduh. Jemaatnya itu di apa gitu, prosesi ibadah itu ada dicukur bulu kemenyannya ya. Ya, saya nonton juga tuh. Itu punyanya ini ya, Ustaz Sugi ya channelnya. Iya. Ngakak ketawa. Ya ampun, yang cantik-cantik agak dilama-lamain ya. Krik. Nah, itu yang dimaksud Bukit Kemenyan. Maksudnya itu. Bagus sih, nggak ngantuk nih. Astagfirullahaladzim. Gara-gara siapa itu ya? Potong rambut semacam tahalul gitu, Pak. Semua ini gara-gara Tapi di antara semua dalil yang paling lucu dan unik menurut saya yang tadi itu loh. Yang di dalam Ulangan 21 ayat 3 23 ayat 1. Orang yang hancur buah. Orang yang hancur
Sebentar, saya bacakan. Orang yang hancur buah pelirnya. Jangan. Ngomong-ngomong aja, jangan pakai ketawa bang, nggak denger bang, ulang lagi. Ayat berapa? 23 kejadian. Iya, orang yang hancur buah pelirnya. Alah kayak gitu kok dibaca tuh, Bang Andi. Maksudnya apa tuh bang? Aku pengen membaca ayat penasaran nih. Mbak Sonia penasaran dia. Iya betul. Saya nggak pernah baca. Ini ceritanya dia sedang menceritakan orang yang yang selesai ditabrak mobil truk. Hancur buah pelirnya. Ya, hancur buah pelir. Mana dalilnya bang? Coba tunjukkan. Orang yang pelirnya atau terpotong kemaluannya janganlah masuk jemaah Tuhan. Itu maksudnya hancur velernya kenapa rupanya? Nggak tahu. Kenapa bisa hancur biji velernya? Hakim, saya baca ya. Hakim. Tanya aja sama Aki Zulfikar itu tahu dia penyebabnya, tahu. Coba Hakim 19 ayat 24. Tetapi pada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu, baiklah kubawa mengorbankan keluar, perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik, tetapi terhadap orang ini janganlah kamu terus. Kawinilah perempuan sundal, ciptakan keturunan sundal. Hosea 1 ayat 2. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Mantap. Bersinarlah kamu orang yang hancur, orang yang hancur. Enggak dijelaskan bang, hancurnya kenapa gitu enggak? Kena petasan. Kok bisa itunya hancur, bingung ya? Jadi ya kena santet. Kalau jawaban mereka itu cuma alegoris semua itu. Oke, bersinarlah kamu nih, niscaya Tuhan tidak akan menghukum. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuan sekalipun mereka berzina, atau menantu pria perempuan sekalipun mereka bersundal, sebab mereka sendiri mengasihkan diri bersama-sama dengan sundal perempuan. Mantap kan? Bang Luma, saya mau nanya ini, dalam Matius 8:15 itu kan ada tuh Petrus Yesus mengobati mertua Petrus. Habis mengobati melayani. Nah, melayani ini gimana itu Bang Zuma? Nah, itu dia. Itu juga yang pernah saya tanyakan gitu. Matius 8 kan? Ya, Matius 8:15. Iya, itu dia juga saya pernah pertanyakan dan sampai sekarang belum ada jawabannya. Itu maksudnya melayani di situ apa gitu. Ayat berapa lagi Bang? Ayat 12 apa ayat 13 ya? 13 ya. 13 kan? Di situ dikatakan pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Iya. Nah itu dia. Jadi dia disuruh untuk melayani gitu. Setelah menyembuhkan. Nah ini yang menjadi pertanyaan, itu dilayani seperti apa? Nah itu juga orang-orang Kristen juga bingung menjawabnya seperti apa gitu. Bilangan 31 ayat 17-18. Maka sekarang bunuhlah semua anak laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki. Haruslah kamu bunuh, tetapi mereka semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh. Jadi yang masih perawan jangan dibunuh. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Tentara di lapangan bisa tahu itu gadis itu enggak? Dites dulu Bang, sama saya Bang. Ya itu makanya tadi gara-gara menguji perawan atau tidak, biji pelernya hancur. Capean.
Astagfirullahaladzim. Aduh. Lukas 19 ayat 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Sadis amat. Lukas 19 ayat 27. Perumpamaannya. Buset, kalau sadis perumpamaan lagi. Ya itu kan ceritanya perumpamaan itu. Dibaca dari atas itu. Oh, perumpamaannya. Perumpamaan seorang raja sadis. Matius 15:30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kartak gigi, ajaran tanpa belas kasihan. Matius 15:30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan. Ya. Pertanyaannya Bang Andi, kegelapan itu gelap apa? Gelap gulita, nggak ada mati lampu. Karena buah pelirnya hancur. Gara-gara buah pelir hancur, mati lampu. Tuh. Pak Maroto mah nggak ngerti-ngerti. Aduh. Bagaimana Bang Zulfikar, mungkin gimana live-nya? Udah cukup? Bang Zul? Nggak apa-apa, live kan aja. Saya tegang deh. Beliau kita baca. Astagfirullahaladzim. Ini kalau anak kecil yang baca kayak gitu pun gimana tuh ya? Jadi gede, cepat gede. itu Roh Kudus, Bang. Itu roh itu. Anak kecil baca kayak gitu cepat gede. Bang, ini anak kecilnya udah gede belum? Anak kecil saya masih kecil. Anak kecil saya nggak pernah baca ginian. Kalau itu Bajul, ada Tuhan Bukit Batuku gimana itu? Katanya itu perumpamaan Bang Andi, katanya. Perumpamaan lagi? Iya. Mazmur 18 ayat 2. Ya Tuhan Bukit Batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku. Nah, perumpamaan gimana? Coba buka Mazmur 18 ayat 2. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatanku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Iya, perumpamaan itu. Tuhan menjelma jadi gunung batu lagi gitu. Menjelma aja jadi apa aja Tuhan, terus aja menjelma. Buset. Kalau tersudut perumpamaan lagi. Gampang banget jawabnya. Tuhan lah. Gue heran sama lu pada ya. Kayak gini loh Bang. Saya heran sama orang Kristen. Setiap ajaran kekerasan dalam Bible itu mereka anggap itu sebuah perumpamaan. Sementara kalau dalam Al-Quran mereka langsung serang gitu. Tunggu dulu Bang Alfa, saya juga heran. Saya juga heran sama. Setiap ajaran kekerasan, setiap ajaran kekejian, setiap ajaran persundalan ini mereka bilang, itu perumpamaan, itu perumpamaan. Nah, sementara dalam Al-Quran yang membahas masalah perang itu mereka anggap itu kekejaman. Langsung mereka hakimi. Keheran saya ini sama orang Kristen itu. Iya, kalau itu kalau dia sering di kitab sucinya perumpamaan, tapi di dunia nyatanya kan direalisasikan. Kalian tuh nggak ngerti. Salah itu kan salah, ini semua sudah digenapi di perjanjian baru, ini sudah salah. Itu di Mazmur Bang Andi itu udah salah Bang Andi. Semua udah digenapi di perjanjian baru. Ya, emang gue pikirin. Coba tampilkan ayatnya itu loh. Buah pelir, hancur buah pelir. Berapa sih itu tadi? Bang Yan. Coba nyanyikan Yesus 2-3 Bang. Ulangan. Gimana Bang?
nyanyikan Yeskel 23 coba. Oh, jangan. Janganlah Bang. Gak boleh. Nanti copyright. Ulang 3-1 Bang Andi. Jadi baca dong. Coba Bang Andi. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Seharusnya firman Tuhan tuh ketika datang membuat kita menjadi baik kan. Ini kok malah mau cerita soal porno ini gimana? Orang yang hancur buah pelitnya atau yang terpotong kemaluannya. Janganlah masuk jemaah Tuhan. Diperiksa ya kalau masuk kalau mau masuk ke jemaah Tuhan. Nah itu dia. Diperiksa satu-satu ini pecah nggak ada dua playernya ini. Ini ayat tentang ganti kelamin apa gimana ya? Nggak tahu. Kebiri. Oh, kebiri ya. Kebiri. Tapi itu kan di perjanjian lama kan. Sekarang udah perjanjian baru. Iya. Makanya kata Paulus, sunat tidak berlaku bila terpotong kemaluannya. Tuh. Kata Bunda Sonya tuh potong hatinya. Sunat hati. Ya, sunat hati. Hatinya dipotong. Suka-suka dia lah kan, dia punya Roh Kudus. Gimana sih? Kok kalian yang repot? Jawaban yang sangat padat singkat. Iya. Coba bikin saya tidak ngantuk gimana nih? Iman saya juga amin saya. Pak Lamson mau masuk ya Bang Lia? Kalau udah masuk, gue masukin sebentar. Itu. Oh, baru kali pertama masuk tuh dia. Dia dengar di live chat ya? Narasumber kita. Orang yang pertama ajak masuk Pak Lamson Zoom tuh berhasil gue tadi. Tapi bentaran doang sih, ada 5 menit doang. Siapa? Belum pernah Pak Lamson naik bahu. Masuk sini tadi? Masuk. Oh. Itu 6 bulan saya ajak baru mau tadi. Tanya Bang Juma ada. Jangan digakin. Saya malah nggak tahu. Ada bentaran. Udah lama nggak ngobrol sama saya tuh, ada 2 tahun. Udah tahu angin apa tadi maunya. Saya coba masuk dong Pak Lamson, gimana sih? Iya deh, masuk beneran. Ngomong aja ditunggu suki kristologi di sana. Iya. Masuk dia tadi. Biar semangat nanti. Tadi aku mudah-mudahan ada domba masuk nih. Tadi aku udah alhamdulillah hari ini mic-nya gue kan punya grup teman-teman saudara Kristen gitu. Ini. Nah, di sini nih. Semua nih Kristen nih, gitu. Jadi ini Pak Lamson nih. Ini Pak Lamson bayangin ini ngomongnya gini nih. Coba dibaca. Tidak mungkin bisa berhenti di pecundang dan penista karena adalah kitab pecundang penista. Apa hubungannya? Bayangin aja ngomongannya. Ngobrol sama Kristen lagi. Lucu kan Pak Lamson? Iya. Saudara, Al-Quran itu kan meluruskan, bukan menghujat penista. Begini loh, kalau gimana Pak Maruf, umat Kristen ini, kalau umat Kristen dan Katolik itu kan istilah apa ya, kalau mau istilah diluruskan itu nggak mau, istilahnya kepen bengkok terus gitu loh, kepen bengkok terus. Artinya apa? Artinya diluruskan lewat Torah tidak mau, kemudian diluruskan lewat Al-Quran tidak mau, ya sudah, mereka tuh kepen bengkok terus gitu loh. Ini ya, emang terpatri dengan dogma itu ya, yang membuat mereka susah untuk berpikir dengan akal yang waras gitu.
Aku berpikir sementara dogma doktrin sih enggak gitu sih Bang. Cuman gini loh, kalau aku berpendapat gini. Kalau di agama Kristen Katolik itu kan segala sesuatu dimudahkan gitu loh. Dimudahkan bahkan secara syariat dalam agama Yahudi dan kita itu kan ada syariatnya. Itu syarat-syarat mereka itu dihilangkan gitu loh. Jadi pengen enaknya karena sudah merasakan enaknya kemudian mereka lupa dengan yang namanya pengajaran murni dari sesembahan mereka yaitu Yesus. Gitu. Misalkan ya alkohol atau bisa dikatakan kalau dalam bahasa kita kan homer itu kan haram. Dan mereka kan homer itu dikatakan halal gitu. Kemudian makan daging babi. Nah, kemudian dalam hal lain kemudian dirubah menjadi babi hutan dan babi kota lah. Yang babi hutan haram, sedangkan babi kota itu halal. Seperti itu ada gitu. Atau mungkin ada syarat-syarat yang kemudian sholat, kalau dalam bahasa kita sholat, atau mereka dikatakan sujud, bukan sujud dalam sujud yang sebenarnya dilakukan oleh Yesus tidak, tapi sujud hati gitu. Kemudian kalau dalam bahasa lain sunat hati. Tapi kalau mereka kok nggak makan rohani ya, kok makan jasmani ya? Sebentar Pak, coba ada yang bisa tampilkan nggak Yehezkiel ayat 16 ayat 37. Yehezkiel 16:37. Oh, ini yang sering didebatin sama Pak Marwato sama ini ya, Niken ya. 16:37 Bang dia. Iya, betul. 16:37. Langsung dibacakan ya. Jangan ditambah, jangan dikurangin. Oke, 16:37 ya. Ya. Sungguh, oleh karena itu aku akan mengumpulkan semua kekasihmu, yaitu yang merayu hatimu, baik yang engkau cintai maupun yang engkau benci. Aku akan mengumpulkan mereka dari sekitarmu untuk melawan engkau, dan aku akan menyingkapkan auratmu di hadapan mereka, sehingga mereka melihat seluruh kemaluanmu. Waduh. Ini ya ayat halal bihalal ya. Kemaluan jadi mempertontonkan apa? Kemaluanmu. Oh, striptease ini. Iya betul. Ini dari 36-nya yang lebih bagusnya Bang Andi. Nah, gara-gara ini hancur buah pelir karena orang tonton enak liatnya ya, dihancurin kayaknya gitu. Kira ya. Iya, pertama auratmu, ujungnya jadi kemaluanmu. Ini sebenarnya pakai bahasanya semburaduk. Oleh karena itu, hai perempuan sundal, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau mengamburkan kemesumamu dan auratmu disingkapkan dalam persundalanmu dengan orang-orang mencintaimu dan dengan berhala-berhalamu yang keji, dan oleh karena darah anak-anakmu yang engkau persembahkan kepada mereka. Sungguh, oleh karena itu aku akan mengumpulkan. Wah, gila ini. Ini firman Tuhan kiranya Bang Andi. Kok seneng kali sama aku juga. Ya, Bang Andi ini khusus mengepul yang gini-gini. Soalnya buat jawaban juga sih, kadang-kadang juga kan mereka ini. Ini di mobil aja Bang Andi itu bawa Bible. Ini yang dibacanya ini aja diapal-apalin terus. Ya, supaya apa ya? Kalau menghina kan kita bisa kasih ayatnya kembali. Iya benar. Na'udzubillah min dzalik. Ya coba Yehezkiel 16 ayat 25. Ya, Bang Andi jangan sering-sering dong. Saya bisa